Di mana itu? Itu saja. Ah. Hahaha. Komandan Xiao. Anda pecundang bangkrut. Dia pantas mendapatkan pacar yang begitu cantik. Qiang, dia akhirnya menyingkirkan orang miskin itu. Komandan Xiao, pacarmu adalah milikku mulai sekarang. Ah. Saya sebenarnya tidak mati. Sialan Wang Qiang. Aku memperlakukanmu seperti saudara laki-laki. Kamu benar-benar mencuri pacarku, dan mendorong saya dari tebing. Tunggu aku pergi. Aku akan membuat kalian semua terlihat baik. Tempat ini sangat gelap. Saya akan pergi. Aku harus keluar dari tempat sialan ini dengan cepat. Tunggu, apa itu? Bagaimana mungkin ada kaca pembesar di sini? Rasanya seperti kaca pembesar telah masuk ke dalam tubuhku. Kaca pembesar keluar. Saya benar-benar dapat mengandalkan pikiran saya, mengontrol masuk dan keluarnya. Harta macam apa ini? Menguasai. Saya adalah kaca pembesar kaca ajaib. Menerangi objek secara langsung. Ukurannya dapat disesuaikan sesuai keinginan. Ah, kaca pembesar ini ternyata menjadi alat ajaib. Itu juga dapat mengubah ukuran objek sesuka hati. Izinkan saya mencobanya. Memperbesar. Memperbesar. Saya akan pergi. Kaca pembesar ini benar-benar dapat memperbesar objek. Jika aku memperbesarnya dengan emas dan perak. Bukankah itu berarti dia akan menghasilkan banyak uang, tetapi hanya masalah mendesak yang ada. Lebih baik meninggalkan tempat yang ditinggalkan dewa ini. Akhirnya pulang. Hai, kekuatan besar. Ada apa? Syukurlah. Bro, akhirnya aku menghubungi Anda. Saya memukul seseorang. Sekarang saya tidak punya uang. Bisakah Anda datang ke kamar saya? Jual liontin giok di laci. Bantu kami dalam keadaan darurat. Baiklah, jangan khawatir. Saya akan pergi sekarang. Dazuang adalah sahabatku. Dia juga teman sekamarku. Saya dengan cepat mengirim uang itu. Liontin giok Dazuang dingin di tangannya. Putih bersih dan halus. Ini benar-benar hal yang baik. Sayangnya, itu terlalu kecil. Tunggu. Terlalu kecil. Kemudian saya akan memperbesar. Bukankah itu cukup? Saya benar-benar pintar. Kaca pembesar keluar. Tumbuh lebih besar. Itu berhasil. Tapi kaca pembesar ini. Bisakah Anda hanya memperbesar objek, memperbesar batu giok langka dan kaca pembesar kaca-kaca mengkilap? Kemajuan peningkatan telah mencapai setengah dari jangkauannya. Memperbesar liontin giok ini. Itu benar-benar menyala. Persyaratan peningkatan untuk kaca pembesar kaca. Saya bahkan tidak tahu setengah dari kemajuan peningkatan. Sesuatu untuk meningkatkan skala dilakukan. Lupakan saja, jangan pikirkan lagi untuk saat ini. Tugas mendesak adalah menggadaikan liontin giok. Apakah ada yang ada di sini? Saya ingin menjadi hal itu. Apa yang Anda perdebatkan? Apa itu? Saya tidak menerima sampah yang tidak berharga di sini. Halo? Tolong bantu saya memeriksa. Berapa nilainya? Sepotong batu giok ini. Ini benar-benar hal yang baik. Terutama ukuran batu giok ini. Menjadi sebesar ini. Ini benar-benar langka. Bagaimana dengan ini? Pria ini. Bagaimana kalau saya menawarkan 100.000 yuan? Mendengarkan Dazuang berbicara tentang batu giok ini. Dia awalnya membelinya seharga 20.000. Tanpa diduga, itu berlipat ganda. Ini sebenarnya berharga ini. Baiklah, kesepakatan. Tapi saya ingin uang tunai. Saya menginginkannya sekarang. Oke, Tuan. Ini 100.000, klik saja sedikit. Dazuang, bagaimana Anda memukul seseorang? Hei, saya di sini hanya untuk memberikan beberapa pesanan lagi. Rem melaju terlalu cepat. Untungnya, tidak ada hal besar yang terjadi. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah menjual liontin giok saya? Menjualnya. Selama baik saja, hanya penting. Berhati-hatilah dengan keamanan di masa depan. 10.000 yuan. Adapun menggunakan kotak untuk menyimpannya, tidak nyaman dan mencolok. Ya Tuhan, mengapa ada begitu banyak uang? Liontin giok saya bisa dijual dengan begitu banyak uang. Iya. Sebanyak 100.000 yuan. 100,000. Tidak mungkin. Liontin giok saya. Paling-paling, itu bernilai 20.000. Bagaimana mungkin itu bernilai 100.000? Oh sayang, kakakku yang baik. Saya bilang 100.000, biarlah. Anda masih tidak percaya saya? Cepat dan terima. Berhentilah berlama-lama. Tidak peduli bagaimana Anda mendapatkan uang itu. Ini. Harganya hanya 20.000 yuan. Uang ekstra.
Anda mendapatkan semuanya melalui upaya Anda sendiri. Anda menerimanya. 20.000 yuan itu cukup bagi saya untuk membayar biaya pengobatan. Saudara-saudara yang baik, maka saya tidak akan menahan diri. Saya akan mengambil 80.000 yuan ini. Jangan khawatir, nanti, ketika saya menghasilkan uang, saya pasti akan membawa Anda menikmati makanan enak dan minum makanan enak. Aku berjanji aku tidak akan membiarkan pergi, menjalani kehidupan yang miskin. Saudara-saudara yang baik, kalimat itu sudah cukup. Ini adalah tempat yang tepat untuk menemukan pemilik aslinya. Setelah memperbesar kandidat, itu harus sangat berharga. Menghela nafas. Halo. Apakah Anda memiliki ginseng di sini? Anda ada di sini. Pakaiannya bahkan tidak melebihi 100 yuan. Saya punya ginseng. Bisakah kamu membelinya, nak? Bagaimana Anda tahu saya tidak mampu membelinya? Keluarkan. Ini toko kami. Ginseng berusia 50 tahun terbaik. HMPH. 210 gram. 40.000 yuan. Bagaimana dengan itu? Nah, bisakah Anda membelinya? Yang ini memang cukup besar. Tetapi semakin besar nenek moyangnya. Saya hanya menghasilkan lebih banyak ketika saya memperbesar dan menggandakan. Berapa banyak yang bisa Anda peroleh dengan ukuran ini? Bos. Apakah Anda memiliki yang lebih besar di sini? Apa? Lebih besar. HMPH. Milik saya cukup langka. Anda menginginkan yang lebih besar. Apakah Anda tidak mampu membelinya? Anda memilih pertarungan di sini. Hahaha. Dia tidak mampu membelinya. Saya membelinya. Lihatlah. Anak ini hanya pecundang yang malang. Saya khawatir kumis seseorang pun sepadan. Mungkin tidak mampu membelinya. Cepat dan tersesat. Iya, pemuda. Jika Anda tidak mampu membelinya, hanya saja, jangan biarkan saya menghalangi bisnis saya. Bagaimana Anda tahu saya tidak mampu membelinya? Semuanya memiliki aturan siapa cepat dia dapat. Datang. Geser kartu Anda. Hahaha. Tidak baik, anak ini sepertinya dia benar-benar mampu membelinya. Dan seterusnya. Meskipun bisnis adalah tentang siapa cepat dia dapat. Tetapi prinsipnya adalah bahwa penawar tertinggi menang. Saya akan menawarkan 45.000. Saya ingin ginseng ini. Hahaha. Ada apa dengan orang ini? Ini hanyalah ginseng pribadi. Tidak peduli harganya, mereka hanya ingin mendapatkannya. Karena itu masalahnya. Maka itu pasti tidak bisa diberikan kepadamu. 50.000. 55.000. 60.000. Saya membawa 60.000 yuan kali ini. Tanpa diduga, pecundang malang ini merebutnya. Tidak, saya tidak bisa melepaskan ginseng ini. Saya pikir begitu. Anda hanya memamerkan kata-kata Anda, anak. Mungkin. Kartu Anda. Tidak ada banyak uang. Pembayaran berhasil. Hahaha. Apa? Sial. Kamu anak. Tunggu saja. Pemuda. Oh sayang. Saya hanya gagal mengenali kehebatan sebelumnya. Tolong jangan menyimpan dendam terhadapku. Tapi saya harus dengan ramah mengingatkan Anda. Orang itu barusan. Tapi grup Ling Feng di bawah ini adalah pemasok obat tradisional Tiongkok. Berhati-hatilah, dia mungkin membuat Anda kesulitan. Grup Ling Feng. Mereka adalah perusahaan yang sangat besar, masih kehilangan akar ginseng. Apakah benar-benar perlu bersaing dengan saya? Apa? Anda tidak tahu. Saya pikir Anda membeli ginseng ini. Ini tentang menghadiri. Bagaimana dengan acara penawaran mereka? Penawaran. Menghela nafas. Itu benar. Ketua grup Ling Feng. Kesehatannya buruk beberapa tahun terakhir ini. Mereka mengatakan itu harus berkualitas tinggi. Ginseng datang untuk menyehatkan tubuh. Jadi, bagaimana menurut Anda mereka menyelenggarakan acara penawaran? Biarkan semua farmakolog ini. Mereka semua membawa ginseng ke konferensi. Kualitas tertinggi dan terbaik. Ling Feng Group akan mengungguli. Pasar ditutup naik pada 30% dari harga. Lihat. Ini adalah grup Ling Feng, surat undangan kepada saya. Tapi ginseng terbaik saya. Bukankah ini menjual kepada Anda? Tapi tidak seperti yang ada di pasaran. Ginseng di tangan pedagang herbal, tapi mereka tidak bisa membandingkan. Jika tidak, saya akan menghadiri konferensi juga. Hehehe. Jadi begitulah adanya. Tepat untuk cermin kaca saya. Ini bisa berguna. Saya mengambil ginseng yang saya beli kali ini. Memperluas bidding untuk bidding. Ketika saatnya tiba, grup Ling Feng, harga tertinggi untuk membeli ginseng saya. Saya bisa mendapatkannya kembali dengan pokok dan bunga. Jika dia bisa terhubung dengan Gu Qiushan, saya akan terus memperluas ramuan obat nanti. Sudah ada jalan. Untuk bisa mendapatkan informasi tersebut, tampaknya 60.000 yuan ini, uang itu dihabiskan dengan baik. Bos, bagaimana dengan ini, undangan ini? Berikan padaku. Bagaimana? Apa? Anda siap untuk mengonsumsi ginseng ini? Hadiri acara penawaran. Ukurannya seperti ini. Grup Ling Feng bahkan tidak peduli dengan mereka. Jangan khawatir tentang semua itu. Katakan saja Anda melakukan kesepakatan ini. Masih belum melakukannya. Demi Anda. Demi membayar harga tinggi untuk ginseng saya. Undangan ini untuk Anda. Perlakukan saja sebagai teman. Baiklah, terima kasih, bos. Dengan ini, tolong ikat saya. Saya hanya perlu memakai ginseng, memperbesar dengan kaca pembesar. Anda dapat bergabung dengan grup Ling Feng. Sesi penawaran sedang berlangsung. Kaca pembesar keluar. Perbesar ginseng untuk saya. Itu berhasil. Pemiliknya mengatakan itu awalnya ginseng, beratnya 210 gram. Sekarang telah tumbuh lebih besar. Itu 420 gram. Bahkan hal-hal itu. Bahkan ginseng berusia sahabat pun tidak memiliki berat seperti ini. Kali ini, saya pasti akan mendapatkan posisi teratas. Saya mendengarnya. Kali ini, penawaran diadakan. Ginseng liar siapa yang terbesar? Siapapun yang memenangkan tawaran berhasil. Grup Ling Feng.
Mereka bersedia memperoleh dengan premi 40%. Ginseng liar terbesar. Itu tidak akan dijual dengan harga setinggi langit. Harga ditetapkan tinggi, dan Anda mungkin tidak benar-benar dapat membelinya. Pencemaran lingkungan sekarang sangat parah. Di mana Anda dapat menemukan ginseng liar yang enak? Penawar yang berhasil. Ginseng liar di tangan Anda tidak hanya bisa dijual harga setinggi langit, dan mereka bahkan bisa mengambil alih grup Lingfeng. Pesanan ramuan obat masa depan. Ini adalah proyek senilai lebih dari 100 juta. Saya juga tidak tahu siapa yang akan beruntung kali ini. Bagaimana ginseng yang ingin Anda kumpulkan? Yang itu. Saya awalnya menemukannya. Ginseng dengan kualitas yang sangat baik. Tapi seseorang merebut kemenangan di tengah jalan. Apa? Sungguh sampah yang tidak berguna. Orang itu. Dia jelas akan melawan saya. 40.000 stok ginseng. Dia menaikkan harganya menjadi 60.000. Uang Mudawang, Anda juga tahu itu. Saya juga tidak punya banyak uang. Baiklah, cukup sialan. Untung saya pintar. Saya bisa memulai. Aku tidak pernah menyangka kamu akan berhasil. Saya sudah lama bertanya kepada ayah saya. Saya menemukan satu ginseng dengan penampilan dan ukuran yang sangat baik. Wang Dong masih bijaksana. Saya sangat terkesan. Wang Qiang dan mantan pacarku. Mereka juga hadir lelang ginseng ini. Rumah Wang Qiang itu. Dia berkecimpung dalam bisnis farmasi. Itu harus untuk memenangkan tawaran. Mengamankan pesanan ramuan obat dari Lingfeng Group. Dorong rumah ke bawah dan provokasi rumah. Terima kasih semua telah datang dari jauh. Berpartisipasi dalam konferensi penawaran ini. Ini juga untuk menyelamatkan muka lelaki tua ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas dukungan Anda. Acara bidding ini. Siapa yang bisa mengeluarkan ginseng gunung terbesar? Kami akan naik lebih tinggi, 40% dari harga pasar. Untuk melakukan akuisisi. Dan Anda bahkan bisa mendapatkannya. Pesanan ramuan obat grup Lingfeng kami. Sekarang, mari kita minta semua orang lakukannya. Ambil ginseng yang Anda pegang untuk menawar. Keluarkan agar kita bisa melihatnya. Saya akan pergi dulu. Gudong. Saya memiliki akar ginseng yang sangat besar. Tidak yakin apakah itu raja tawaran kali ini. Komandan Xiao. Bukankah kamu sudah mati? Yo. Bukankah ini Presiden Wang? Ekspresi seperti apa yang Anda lihat ketika Anda melihat saya? Seolah-olah dia telah melihat hantu. Xiao Shuai, kamu tidak diambil oleh kami. Kakak laki-laki, terakhir kali kamu menyambar ginseng saya. Ini bocah ini. Apa? Dia benar-benar miskin. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli ginseng? Siapa orang ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia mengenal Presiden Wang? Mereka berdua sepertinya tidak akur. Anak muda, siapa namamu? Perusahaan yang mana? Gudong. Nama saya Komandan Xiao. Saya tidak punya perusahaan. Saya hanya orang biasa. Tapi saya percaya, herbal saya pasti akan digunakan. Gudong puas. Bahkan pria berpakaian putih pun bisa menawar. Dari mana dia mendapatkan undangan ini? Terlalu sombong. Ramuan obat yang dia bawa untuk dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar percaya diri? Ini adalah ginseng liar asli. Dan akarnya sama sekali tidak rusak. Untuk dapat melakukannya pada ukuran seperti itu. Dan untuk memastikan kelengkapan tersebut. Ini benar-benar terbaik. 420 gram. Ya Tuhan, beratnya sebenarnya lebih dari 400 gram. Saya belum pernah melihat ginseng sebesar ini. Ini hampir jin. Apakah benar-benar ada ginseng gunung sebesar ini? Ini di dalam negeri. Ahli papan atas dalam ramuan obat. Apakah Anda pikir dia akan salah menilainya? Anak muda, Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Xiao Xiao benar-benar berhasil mengeluarkannya. Ginseng yang begitu berharga. Anda, hari ini benar-benar membuka mata lelaki tua itu. Itu tidak mungkin. Ini ginseng dari kemarin. Hanya sedikit lebih dari 200 gram. Bagaimana semuanya berubah dalam semalam hari ini? Itu tumbuh begitu besar. Bagaimana dengan Qiang? Xiao Shuai itu. Dia benar-benar berhasil mengeluarkannya. Ramuan obat yang sangat berharga. Itu pasti digali jauh di pegunungan. Sial. Bagaimana dia bisa begitu beruntung? Jangan khawatir. Pertandingan ini belum tentu menjadi kemenangannya. Keluarga Wang kami telah berusaha keras. Ginseng yang diperoleh darinya. Saya pasti tidak bisa kalah darinya. Gudong. Ginseng orang lain. Anda bahkan belum melihatnya. Bagaimana Anda mendengarkan pendapat Anda? Sepertinya Xiao Shuai menang. Bagaimana? Mungkinkah semua orang yang hadir dan bahkan lebih baik lagi? Apakah ginseng ini bahkan lebih berharga? Menghela nafas. Saya hanya membawa 200 gram. Bagaimana bisa dibandingkan dengan ini? Mungkinkah Wang Qiang bahkan ada yang lebih besar dari ini? Ya Tuhan. Hari ini akan membuka mata. Hei, lihat. Ginseng ini. Sama seperti yang baru saja kita lihat. Itu leher dan leher. Ya Tuhan. Hari ini,
Saya benar-benar melihat dua dari mereka. Ginseng sebesar itu. Kali ini, saya benar-benar terbuka mata. Saya telah menjalankan apotek selama bertahun-tahun. Saya belum pernah melihat ginseng sebesar ini. Saya pikir hidup saya sepadan. Kemurnian ini juga luar biasa. Kualitas dan pelestarian tetap. Dan seimbang. Tingkat atas, benar-benar terbaik. gram. Saya akan pergi. Itu bahkan lebih berat dari yang sebelumnya. Tidak heran Wang Qiang tampak begitu percaya diri. Ternyata dia sudah percaya diri. Ginseng ini. Tapi saya menggunakan uang ayah saya, semua koneksinya. Anda harus membayar harga tinggi untuk mendapatkannya. Pesanan ramuan obat Ling Feng Group. Anda harus mendapatkannya. Saudara Wang masih berada di atas yang lain. Bagaimana dengan bocah itu? Apakah Anda menerimanya? Tepat, tepat. Ginseng Anda bukan hanya sampah. Anda juga. Seluruh tubuhnya berbau asam. Cepat dan tersesat. Jika tidak, kotor tempat yang penuh dengan emas ini. Sial. Memperbesar dengan kaca pembesar. Bukankah itu seberat dia? Saya harus lebih besar darinya. Ngomong-ngomong, setelah meningkatkan kaca pembesar, ini bisa membuat ginseng semakin besar. Tapi bagaimana Anda bisa meningkatkan kaca pembesar Anda? Pemiliknya memperbesar sekeping emas. Kemudian itu dapat membantu saya naik level. Emas. Bukankah rumah besar ini dilapisi emas? Karena ginseng Tuan Wang bahkan lebih besar. Jadi, ketua Gu menunggu. Saya masih memiliki ginseng yang lebih besar. Oh. Lebih besar. Bagaimana dia memiliki sesuatu yang lebih besar? Ini dianggap sebagai harta langka di dunia. Bagaimana mungkin dia memiliki ginseng yang lebih besar? Coba saya lihat. Dia tidak mampu kehilangan muka di sini. Pertahankan penampilan. Komandan Xiao, saya tidak berharap Anda benar-benar sangat tidak bertanggung jawab. Kalah berarti kalah. Masih menolak untuk mengakuinya, ya? Kalah atau menang. Anda harus menunggu saya mengambilnya. Keluarkan ginseng yang lebih besar dari Anda. Gudong, beri aku 5 menit. Saya pasti akan mengeluarkannya. Ginseng yang lebih besar. Baiklah. Kemudian saya akan memberi Anda 5 menit. Jangan mengecewakan saya. Baiklah. Dapatkan ginseng lagi. Jadi mengapa mengonsumsi ginseng ini? Apakah ada sesuatu? Saya pikir Anda merasa bersalah. Mencoba melarikan diri, ya? Benar-benar pecundang. Ginseng yang berharga. Tak satu pun dari mereka pantas mendapatkan statusnya HMPH. Kami, tunggu saja melihatnya melakukan diri sendiri. Ejekan mereka mengingatkan saya. Grup Ling Feng kaya dan murah hati. Di dalam villa Gu Qiushan. Dan emas ada di mana-mana. Saya hanya perlu. Keluarkan cermin kaca saya. Perbesar. Tingkatkan cermin kaca saya. Seperti ini. Saya bisa membalikkan keadaan. Tumbuh lebih besar. Item yang diperlukan untuk kemajuan. Ketentuan promosi terpenuhi. Dipromosikan ke peringkat kedua. Itu mengganda konversi fleksibel tersedia. Hebat, jika Anda memperbesar 2 kali. Maka saya pasti akan menang. Kaca pembesar, perbesar tanaman ginseng ini untuk saya. Tanaman ginseng ini terlihat seperti ini. Ada 3 kali lebih banyak dari aslinya. Tampaknya besaran didasarkan pada item tersebut. Ukuran awal dihitung. Ginseng ini awalnya beratnya 210 gram. Jadi sekarang 630 gram. Judul lelang ini. Saya, Komandan Xiao, bertekad untuk berhasil. Saya pikir ada ginseng yang lebih besar. Itu benar-benar mengecewakan saya. Sepertinya anak itu benar-benar melarikan diri. Itu benar. Sangat memalukan. Jika itu aku akan lari juga. Gudong. Tenggat waktu 5 menit telah berlalu. Xiao Shuai pasti sudah melarikan diri. Sekarang kita dapat mengumumkan hasilnya. Baiklah, saya akan mengumumkan. Tunggu. Siapa bilang saya melarikan diri? Anda benar-benar tidak meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati. Beraninya kamu kembali, sialan. Saya ingin melihat sendiri. Seberapa besar ginseng yang Anda bawa? Baiklah. Saya akan menunjukkan dengan jelas sekarang. Jadi, siapa yang akan menang atau kalah? Saya sangat besar. Sial, ini terlalu besar. Ini agak berlawanan dengan intuisi. Ini pasti palsu. Saya belum pernah melihat sesuatu yang sebesar ini. Ini pasti ilusi. Ini adalah berat badan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Yan Tua. Ini pasti palsu, bukan? Cepat dan beritahu saya, Yan Tua. Saya juga ingin mengatakan itu palsu. Tapi itu benar-benar benar. Apa? Bau ini, pola ini. Ini benar-benar ginseng liar otentik. Tapi anehnya,
Bagaimana bisa tumbuh begitu besar? Saya telah mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok selama bertahun-tahun, belum pernah mendengarnya. Ginseng liar sebesar itu. 1000 dunia besar. Tidak ada yang aneh yang tidak dapat ditemukan, mahakarya alam. Bagaimana mungkin kita manusia tahu? Mungkin hanya terlihat besar. Setelah timbangan dipasang, belum karya saya, beratnya 430 gram. Tepat, tepat, cepat dan pertimbangkan. Berhentilah berpura-pura menjadi hantu. 630 gram. Lebih dari 600 gram. Bobotnya lebih dari 1 jin. Layak, sepadan. Kali ini, saya tidak menangkap apapun. Tapi kali ini, melihat ginseng sebesar itu, saya kira hidup saya sepadan. Ketua Gu mungkin sudah memutuskan. Tentu saja, Xiao Xiao, ginseng Anda ini. Ling Feng Group bersedia membayar 7 juta untuk mengakuisisinya. Dan Anda akan memiliki ramuan obat yang baik di masa depan. Ling Feng Group akan selalu memprioritaskan akuisisi. Sampah ginseng siapa sekarang? Apakah itu milikku, atau kalian berdua? Pembunuh yang mendorong saya dari tebing. Tidak mungkin. Mereka benar-benar memiliki dendam seperti itu. Tidak heran mereka bertemu saat mereka bertemu. Ini semua tentang ketegangan. Jadi itu adalah dendam lama. Komandan Xiao, Anda memfitnah saya. Bukti apa yang Anda miliki untuk menjebak kami? Hanya saja, jangan berpikir kamu mengalahkanku. Anda dapat menggigit orang di sini sesuka hati. Gudong, tolong jangan percaya apa yang dikatakan Marsekal Xiao. Anak itu. Dia selalu membenciku sampai ke intinya. Dia ingin menodai reputasi saya. Dia ingin mencoreng saya, Wang Qiang. Masalah ini adalah campuran kebenaran dan kepalsuan. Perusahaan secara alami akan menyelidiki. Jika itu palsu. Secara alami, kami tidak akan bekerja sama dengan Xiao Shuai. Jika itu benar. Grup Ling Feng akan membatalkan dan bekerja sama dengan perusahaan Wang. Semua proyek kolaboratif. Bukan Ketua Gu, apa yang Anda bicarakan? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda tidak melakukannya? Lalu apa yang masih Anda takutkan? Ini. Baiklah. Xiao Shuai, tunggu saja. Cepat atau lambat saya akan menyelesaikan skor ini dengan Anda. Baiklah, saya akan menunggu. Ayo pergi. Xiao Shuai, kan? Oh Shuai, bukan pemuda benar-benar muda dan menjanjikan. Silakan pindah ke lounge. Saya akan mengatur seseorang untuk mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Baiklah. Villa besar ini benar-benar berbeda. Sofa di lounge ini semuanya selembut ini. Halo, Tuan Xiao. Nama saya Gu Luoyan. Halo. Kakek meminta saya untuk bertanggung jawab. Kami akan berkoordinasi dengan pengadaan herbal Anda di masa mendatang. Oh, Nona Gu. Maka itu sulit. Tolong jaga saya dengan baik di masa depan. Duduk. Dan terima kasih. Ini membuat Wang Qiang malu. Nona Gu. Dendam antara saya dan Wang Qiang. Mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Karena Wang Qiang adalah tunanganku. Ah. Jangan khawatir. Keterlibatan kami itu diputuskan oleh generasi orang tua setelah kematian ayahnya. Kakek kemudian mempertimbangkan untuk memutuskan pertunangan untukku. Adapun diri saya sendiri, saya prihatin dengan pernikahan ini. Dia juga sangat jijik. Kali ini, saat kembali ke Cina, itu juga untuk memutuskan pertunangan. Oh, aku mengerti. Tidak heran Ketua Gu ada di sini, melihat Wang Qiang membawa pendamping wanitanya. Tidak berkomitmen. Keluar jalur, Tuan Xiao. Ini kontra untuk kali ini. Lihatlah. Jika tidak ada keberatan, Anda dapat menandatangani. Tidak masalah. Kartu ban dikreditkan hingga 7 juta yuan. Kali ini, pembayaran barang telah ditransfer kepada Anda. Maka saya berharap kami mendapatkan kerjasama yang menyenangkan di masa depan. Selamat bekerja sama. 7 juta. Kaca pembesar baru mencapai tingkat kedua. Semudah itu digunakan. Tingkatkan sesegera mungkin. Bekerja dengan Ling Feng membutuhkan ramuan obat. Meningkatkan kaca pembesar juga membutuhkan ramuan obat. Saya harus pergi mencari Li Chong. Ada banyak ramuan obat di sana. Pasti ada sesuatu yang saya inginkan. Bos. Anak muda, ini kamu. Bagaimana kabarnya di acara penawaran Ling Feng? Itu normal untuk tidak terpilih. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Ginseng di rumah saya. Jika tidak, saya meremehkan Anda. Ah. Pemuda. Ini. Anda telah menandatangani kontrak dengan Ling Feng Group. Iya. Bagaimana Anda melakukannya? Pertapa memiliki rencana cerdasnya sendiri. Saya di sini hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Komandan Xiao. Saya berencana untuk bekerja dengan Anda dalam jangka panjang. Ini 1 juta. Anak muda, dengan kualitasmu. Seharusnya ada banyak pedagang obat herbal di Jiangxi. Semua orang ingin bekerja sama dengan Anda. Mengapa kamu mencariku? Saya tahu. Herbal di sini adalah Anda. Ini sangat otentik,
dan saya bisa mempercayainya. Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, ramuan yang saya jual. Kami akan membagi perpecahan 30-70. Baiklah, hai. Karena Anda menandatanganinya, kontrak grup Ling Feng. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Ini adalah rumah saya di pinggiran timur kota. Kunci gudang jamu. Ramuan obat apa yang Anda suka? Ambil apapun yang Anda inginkan. Baiklah. Hilang, baiklah. Saudara Li selalu memiliki banyak hal baik. Jue Mingzi, ginseng, tanduk rusa, Cordyceps sinensis. Hal-hal ini, tetapi semakin besar, semakin berharganya. Setelah memperbesarnya dengan cermin kaca, itu pasti akan lebih berharga. Rusa banteng dari 2 langkah depan. Taurin, Anda perlu meningkatkan bahan bezoar. Mutiara tanduk rusa Tauder. Tidak yakin apa yang harus ditingkatkan. Apakah dia memiliki ini? Hai sobat. Anda sudah tiba di gudang, bukan? Saya sudah tiba, Saudara Li. Saya ingin bertanya, apakah kami memiliki sesuatu di gudang kami? Bezoar, tanduk rusa, dan mutiara. Bahan-bahan ini, tanduk rusa, ada di dalam, di rak ketiga. Bezoar, bersandar di rak terdalam. Bezoar agak kecil. Jadi saya memasukkannya ke dalam. Mutiara itu. Karena saat ini jarang digunakan. Mutiara berfungsi sebagai titik awal untuk obat. Saya tidak masuk. Baiklah, saya mengerti. Memperbesar. Item yang diperlukan untuk kemajuan. Oh sayang, itu bagus. Besok, ambil sepotong mutiara lagi. Kemudian Anda dapat menyelesaikan peningkatan. Saya harus cepat. Semua hal ini diperbesar. Itu seharusnya tentang itu. Dan itu saja, biarkan grup Ling Feng berkendara lurus dan bawa mereka pergi. Puluhan miliar lainnya telah tiba. Dengan cermin kaca ini, menghasilkan uang sangat nyaman. Baiklah. Bezoar berkualitas tinggi seperti itu. Itu sangat besar. Tuan Xiao. Kami adalah grup Ling Feng. Keputusan, 15 juta. Dapatkan stok Anda. Saya ingin tahu apa pendapat Anda. Tentu saja Anda bisa. Bekerja dengan Presiden Gu, itu hanya kegembiraan. 15 juta. Ya Tuhan. Ini adalah masa lalu saya. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak bisa menghasilkan uang. Iya, dia mendapatkannya dengan mudah. Baiklah. Yang ini adalah kartu hitam grup Ling Feng kami. Ada 20 juta di dalamnya. Di semua mal di Jiangxi. Anda dapat membelanjakan sebanyak yang Anda suka. Anda dapat menarik gambar berlebihan di dalam. Batas 10 juta. Terima kasih banyak kepada Direktur Gu. Baik. Barang yang sangat berharga. Saya tidak akan menolak. Tuan Xiao terlalu sopan. Malam ini, akan ada pertemuan langka. Begitu masuk. Apapun yang Anda lihat baik-baik saja. Saya ingin Tuan Xiao melakukannya. Pergi di tempatku. Tapi jangan khawatir. Anda berada di pameran. Lihat semua harta karun. Anda juga bisa membelinya. Saya meminta sekretaris saya untuk membayar. Pameran harta langka. Belum pernah mendengarnya. Sepertinya sangat menyenangkan. Baiklah. Gudong memintanya. Tentu saja, mereka tidak akan menolak. Terima kasih atas upaya Anda. Sekretaris Kian. Pameran seperti apa itu? Proses seperti apa ini? Penyelenggara pameran ini adalah perusahaan AWEX. Mereka adalah dunia, perusahaan perhiasan terbesar. Pameran ini diadakan, terutama untuk menemukannya, kalung mutiara Maria. Untuk tujuan ini, temukan mutiara terbesar. Untuk penggunaannya. Jadi begitulah adanya. Jadi sepertinya sorotan hari ini adalah acara utama, itu mutiara. Kemudian perusahaan AWEX, cara menyaring tamu. Bagaimana Anda bisa menangani ini? Barang-barang lusuh dimasukkan. Wang Zong. Harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Tuan Xiao menerima kami. Undangan dari perusahaan grup Ling Feng. Sumur itu bukan tamu yang tidak dikenal. Tersesat. Seorang sekretaris. Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Ada apa? Pameran perusahaan AWEX. Ketua Gu tidak hanya tidak muncul. Bahkan Gu Luoyan belum tiba. Anda, grup Ling Feng, sangat tidak sopan. OX. Menghela nafas. Di mana Ketua Gu? Saya seharusnya datang. Tapi begitu aku mendengar kamu ada di sana, tiba-tiba, saya tidak ingin datang lagi. Bahkan Nona Gu Luoyan juga sama. Tiba-tiba mendengar Anda ada di sana. Tidak ada waktu untuk datang. Sibuk dengan pekerjaan. Jadi, grup Ling Feng akan mengirimkannya. Saya di sini untuk menghadiri pameran barang langka. Wang Zong, Anda bertanya mengapa ini? Komandan Xiao, kalian. Berbicara besar bukanlah keterampilan. AWEX pasti akan memilihnya. Mutiara saya ini. Tunggu kami. Menjalin kemitraan dengan perusahaan AWEX. Siapa yang peduli? Berbisnis dengan grup Ling Feng Anda. Wow, mutiara yang sangat besar. Benar-benar pemandangan langka dalam sejarah. Kualitas mutiara ini. Dan ukuran ini. Mungkinkah yang legendaris itu? Itu benar. Yang ini. Itu yang legendaris, Cleopatra. Pada anting-anting Cleopatra. Salah satu dari 2 mutiara. Panjangnya 80 mm. Luas, 50 mm. Berat, 100 gram. Ini adalah ukuran langka di dunia. Komandan Xiao. Mungkinkah itu mutiara Anda? Lebih baik dari saya. Apakah masih berat? Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Mari bertaruh pada perusahaan AWEX. Aku tidak akan menggunakan mutiaramu. HMPH membual tanpa rasa malu.
Apa yang membuat Anda begitu yakin? Karena AWEX. Mereka akan memilih kita, Mutiara Grup Ling Feng. Bagaimana saya mengingat grup Ling Feng? Dia berkecimpung dalam bisnis ramuan obat. Bagaimana Anda mendapatkan mutiara yang begitu berharga? Siapa anak ini? Bagaimana bisa dengan grup Ling Feng? Itu penting. Bagaimana mungkin dia bisa menggantikan grup Ling Feng? Tidak. Mungkin itu hanya momen kesenangan verbal. Tuan Xiao. Kali ini, grup Ling Feng kami. Mereka datang untuk mengamati. Dari mana mutiara itu berasal? Sekretaris Qian. Tidak apa-apa. Serahkan padaku. Bagaimana dengan Presiden Wang? Saya tidak berani berjudi. Baiklah. Karena Anda ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Siapapun yang kalah, ambil saja mutiara Anda sendiri. Berikan kepada penerima secara gratis. Baiklah. Wang Qiang pasti tidak akan membayangkan ini. Saya membelinya sebelum datang. Sebuah mutiara ditempatkan di sakunya. Awalnya, itu demi ini. Ditingkatkan untuk cermin Liuli. Sepertinya dia punya tempat untuk bersinar. Setelah memperbesar mutiara saya, tentu saja menghancurkan mutiaranya. Karena itu masalahnya. Kemudian keluarkan mutiara Anda. Mari kita bertarung. Jangan khawatir. Mutiara saya ada di dalam mobil. Saya akan mengambilnya sekarang. Anda tidak akan merasa tidak bisa mengalahkan saya. Jadi Anda ingin berlari? Maaf. Dalam kamus saya, tidak ada yang namanya melarikan diri. Saya ingat terakhir kali saya pergi dan kembali. Tapi hasilnya tetap Anda kalah. Kali ini tidak berbeda. Mutiara ini. Ini juga dapat dianggap sebagai produk premium. Saat diperbesar, beratnya bisa mencapai 120 gram. Wang Qiang. Anda pasti akan kalah. Memperbesar. Item yang diperlukan untuk kemajuan. Dipromosikan ke level 3. Buka kunci fitur inspeksi item. Periksa barang. Apa artinya ini? Jadi ini adalah item inspeksi. Ini tentang memeriksa kategori item. Fitur ini. Ini pasti akan sangat berguna di masa depan. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya harus bergegas kembali. Jika tidak, Raja akan kuat. Ekor kapal terentang. Itu akan mencapai langit. Sejauh ini. Mutiara Presiden Wang. Dia adalah pemain terbesar di seluruh arena. Mutiara kualitas terbaik. Apakah ada yang memiliki mutiara yang lebih baik? Kami di AWEX Group tidak pernah pelit dengan kekayaan atau sutra. Dijamin akan membuat Anda terisi penuh. Bagaimana mungkin masih ada mutiara lebih besar dari ini? Umumkan hasilnya dengan cepat. Orang-orang dari grup Ling Feng belum kembali. Bagaimana jika dia memiliki yang lebih baik? Bagaimana kalau kita menunggu? Tunggu apa lagi? Hanya orang malang itu. Bagaimana mungkin keluarkan mutiara terbaik? Saya pikir dia takut. Sangat memalukan untuk menggonggong di sini. Dia seharusnya sudah melarikan diri sejak lama. Tuan Xiao masih belum kembali. Karena dia berani bertaruh denganmu, pasti akan bisa mengalahkanmu. Saya percaya padanya. Anda orang-orang dari grup Ling Feng. Mengapa semuanya seperti itu? Tidak ada air mata sampai Anda melihat peti mati. Kalian semua berjuang sampai mati di sini. Benar-benar jelek. HMPH. Saya kembali, Tuan Muda. Tunggu apa lagi? Hanya orang malang itu. Bagaimana mungkin keluarkan mutiara terbaik? Saya pikir dia takut mempermalukan diriku di sini menggonggong seperti anjing. Dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Hahaha. Tuan Xiao masih belum kembali. Karena dia berani bertaruh denganmu. Dia pasti akan bisa mengalahkanmu. Saya percaya padanya. Mendesis. Anda orang-orang dari grup Ling Feng. Mengapa semuanya seperti itu? Jangan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati. Anda di sini. Penampilan seseorang yang berjuang di ambang kematian. Benar-benar jelek. Saya kembali, Tuan Muda. Wang Qiang. Apa yang kamu gonggong lagi? Xiao Shuai, kamu benar-benar kembali. Ah, dia benar-benar kembali. Sepertinya mereka benar-benar percaya diri. Awalnya, saya pikir itu adalah situasi sepihak. Sepertinya ada ketegangan sekarang. Itu rusak. Mungkinkah anak ini memiliki senjata pembunuh? Sialan Xiao Shuai. Selalu merusak rencana baik saya. Karena Anda kembali. Kemudian ambil saja yang Anda. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Wah. Saya belum pernah melihatnya, mutiara sebesar itu. Saya akan pergi. Ini. Mutiara ini lebih besar dari telur. Hari ini benar-benar membuka mata. Apakah benar-benar ada mutiara sebesar itu? Mungkinkah itu palsu? Itu benar. Palsu? Ini pasti palsu. Cepat, cepat, periksa untuk saya. Semuanya palsu. Itu adalah anak itu, hanya untuk membodohi kalian. Mutiara Presiden Wang. Ini adalah produk asli dan asli. Mungkinkah mutiara ini? Ini adalah mutiara Asia yang legendaris. Mutiara mana yang merupakan mutiara Asia? Mutiara Asia didirikan pada tahun 1628, diproduksi di Teluk Persia. Saat itu, mutiara terbesar di dunia benar-benar terlihat seperti ini. Pemuda. Milik Anda. Apakah itu benar-benar mutiara Asia?
Jelas tidak. Inilah yang saya gunakan sendiri, diperbesar oleh cermin kaca. Pada titik ini, tampilkan saja pertunjukan. Asumsikan saja apa yang dia katakan itu benar. Dengan begitu, mereka masih bisa terintimidasi. Ya Tuhan. Saya tidak percaya saya bisa berada di sini hari ini. Temui Mutiara Asia. Saya tidak menyesal dalam kematian. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia hanya satu orang, barang-barang inti yang saya injak-injak. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya setiap saat? Diuji. Terus periksa untuk saya. Timbang saya. Mutiara ini. Itu pasti hanya terlihat besar. Dibandingkan dengan milik saya. Mungkin. Itu bahkan tidak seberat milikku. Pada akhirnya, saya pasti akan menang. Cepat periksa untuk saya. Panjang, 120 mm, lebar 80 mm, berat 120 gram. Wang Zong, mutiara ini memang lebih besar darimu. Menang, anak ini benar-benar menang. Tanpa diduga. Bahkan mutiara Cleopatra. Tak satupun dari mereka berhasil menang. Pemenang teratas pameran ini. Pameran hari ini. Ini benar-benar pertempuran para dewa. Sesuai dengan standar AWEX kami. Kami membuat keputusan akhir. Mengakuisisi Tuan Xiao Shuai, mutiara Asia ini. Tawar 30 juta. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Xiao Shuai, apakah Anda setuju? Saya setuju. Baiklah, kita akan melakukannya nanti. Pembayaran akan ditransfer ke akun Anda. Jadi, bagaimana menurut Anda, Tuan Wang? Saatnya memenuhi taruhan Anda. Milik Anda. Mutiara Cleopatra. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil alih. Bagaimana? Apa maksudmu? Ah, taruhan kami barusan. Begitu banyak orang yang mendengarkan. Apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Saya katakan kepada Anda tidak dapat menghindarinya. Tepatnya, Tuan Wang, seorang pria sejati menerima konsekuensi dari perjudian. Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda. Presiden Wang, mengapa tidak meniru gonggongan anjing sedikit? Jika Anda tidak tahan untuk berpisah dengannya, kemudian bersabar saja. Bukankah itu hanya mutiara yang rusak? Saya tidak peduli tentang itu. Hei, kakak laki-laki, saya baru saja mendengarkan Anda tentang mutiara ini. Dia memiliki beberapa wawasan. Tidak tahu. Apakah Anda tertarik? Dapatkan mutiara ini. Sungguh. Bisakah saya benar-benar melakukannya? Tentu saja Anda bisa. Sebutkan harga Anda. Selama harganya tepat. Kami menutup kesepakatan. Total 2.000. Kesepakatan bagus. Ah. Mutiara saya ini adalah harga terendah. 25 juta. Engkau memberikan keduanya dan 10.000. Apakah Anda sengaja melakukan ini? Mutiara ini milikku sekarang. Berapa banyak yang ingin saya jual? Jual saja dengan harga berapapun yang Anda inginkan. Bukan urusan sialan Anda. Baiklah. Komandan Xiao. Jika Anda melakukan ini, itu untuk memprovokasi saya. Selamat. Itu berhasil. Tunggu saja. Saya pasti akan membalaskan dendam ini. Saya pasti akan membiarkan Anda mencobanya. Perasaan membuatku marah. Bos Xiao. Saya bersedia membayar 26 juta. Jual aku mutiara ini. Saya memiliki 27 juta. Jangan bersaing denganku. Bos Xiao. Dia sudah setuju untuk menjualnya kepada saya. Tidak perlu berdebat lagi. Saya baru saja mengatakan. Kesepakatan. Mutiara ini. Itu milik pria ini. Sekretaris Qian. Anda memberi saya kartu hitam grup Ling Feng saya. Beritahu pria ini. Setelah uang tiba. Berikan dia mutiara ini. Baiklah, Tuan Xiao. Oh sayang. Terima kasih, Ketua Gu, atas undangannya. Tidak hanya itu menghasilkan uang bagi saya. Dan Wang Qiang ini sangat marah. Cermin kaca tingkat ketiga. Pengganda transformasi dibatasi hingga 3 kali. Topas diperlukan untuk kemajuan. Giok, Agrit He, berlian. Tampaknya dengan setiap level naik, akan ada satu item lagi. Item yang digunakan. Tapi apa ini? Permata? Oh. Jadi batu permata ini sama. Semua digunakan untuk membuat perhiasan. Sepertinya. Permata ini. Itu hanya akan muncul di toko perhiasan. Saya harus pergi ke toko perhiasan. Cermin kaca ini, ya. Pasti ada lebih banyak lagi. Fitur luar biasa. Saya perlu meningkatkan dengan cepat. Halo, Tuan. Bolehkah saya bertanya apa yang ingin saya beli? Halo. Toko kami adalah salah satu. Di mana area permatanya? Perhiasan batu permata toko kami. Di daerah itu. Anda dapat meluangkan waktu untuk memilih dan memetik. Terima kasih banyak. Begitu banyak. Jadi, yang mana itu batu giok? Yang mana itu topas? Untungnya, saya punya cermin kaca.
Ini membuat segalanya jauh lebih nyaman. Ruby, Zamrud, Tingjin, kerucut biru. Di mana Topaz? Oh, Topaz. Akhirnya menemukan Anda. Perjalanan ini tidak sia-sia. Hei, pelayan, bantu saya mengakhiri ini. Ini Anda. Tuan Xiao, apa yang Anda lakukan di sini? Oh, yang saya. Hanya berkeliaran, lihat saja dengan santai. Tanpa diduga, Tuan Xiao, saya juga suka aksesori indah ini. Awalnya saya mengira itu laki-laki, mereka tidak akan tertarik. Oh, setiap orang memiliki selera yang berbeda, preferensi juga berbeda. Karena Tuan Xiao menyukainya, maka saya tidak akan mengambil apa yang disukai orang lain. Silahkan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas perlindungan Anda. Harap simpan barang-barang Anda ini dengan aman. Hei, benar, Nona Gu, yang ini. Karena Anda telah melepaskannya dengan menyakitkan. Bagaimana dengan ini? Aku akan mentraktirmu makan. Itu hanya waktu makan. Hei, kakek, ada apa? Apa? Baiklah, aku akan segera kembali. Ada apa? Maaf, Tuan Xiao, makanan hari ini. Mungkin saya harus memakannya nanti. Ini Wang Qiang. Dia melakukan pembelian bahan obat Jiang dalam skala besar. Sekarang di keluarga Jiang, 70% ramuan obat. Dia membawa mereka semua pergi. Kakek menyuruhku untuk bergegas kembali. Wang Qiang lagi. Bagaimana dengan ini? Aku akan kembali bersamamu. Mari lihat apa itu dapat membantu. Apa yang Anda sibukkan? Terima kasih, Tuan Xiao. Ayo pergi. Bagaimana kabar kakek? Wang Qiang tidak tahu dari mana sejumlah besar uang berasal. Tutupi seluruh kota Jiang, 70% ramuan obat. Menerima semuanya. Dia mungkin tahu. Kami akan segera ke luar negeri. Melakukan pemesanan dalam jumlah besar. Ini memaksa kita. Melakukan perdagangan ramuan obat. Tidak, kakek. Dia pasti akan menaikkan harganya. Herbal mudah diperoleh. Saya tahu itu. Tapi sekarang, seluruh kota Jiang tidak banyak ramuan obat. Jika kita transfer dari luar provinsi, tidak ada waktu tersisa. Pada dasarnya, dalam jangka waktu yang diharapkan, kami tidak dapat mencapainya. Hei, Presiden Gu, Grup Ling Feng, tentang berapa banyak ramuan obat yang dibutuhkan. Setidaknya mereka membutuhkannya. Seluruh departemen bahan obat Jiangxi, 50%. Dan bertindak sebagai pengawas keseluruhan. Jangan khawatir. Beri aku 3 hari. Saya pasti akan mengumpulkan dana untuk Grup Ling Feng. Semua bahan obat yang dibutuhkan. Tuan Xiao punya solusi. Nona Gu. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Immortals memiliki rencana menakjubkan mereka sendiri. Saya menyukai Tuan Xiao. Jika Anda dapat membantu kami. Grup Ling Feng. Mengatasi masa sulit ini. Aku akan memberimu 60 juta sebagai pembayaran. 3 hari kemudian. Saya mengambil semua ramuan obat dikirim ke Ling Feng Group. Baiklah. Saudara Li. Menghela nafas. Apakah Anda memiliki obat tambahan yang tersisa? Mendesis. Saya, di sisi lain, ketahui beberapa. Di klinik pengobatan tradisional Tiongkok, mereka semua memiliki gudang cadangan. Tapi tidak banyak dari itu. Saudara Li. Saya baru saja melakukannya. Saya mentransfer 2 juta kepada Anda. Anda menghubungi mereka. Kumpulkan ramuan obat mereka. Oh, tentu saja. Tidak apa-apa jika harganya lebih tinggi. Setelah itu, akan dikirim ke gudang. Baiklah, baiklah. Saya akan menghubungi Anda sekarang juga. Baiklah, aku pergi sekarang. Qiang, minum segelas air. Di pihak grup Ling Feng. Ada berita lain? Qiang Ge. Sekarang. Namun, tidak ada berita. Tapi jangan khawatir, Qiang. Sekarang, 70% ramuan obat Jiangxi tersedia. Semuanya ada di tangan kita. Mereka ingin menyelesaikannya. Pesanan besar. Pastikan untuk mulai dari sini. Kami membeli ramuan obat di tangan. Pada saat itu, kami akan menaikkan harga di tempat. Biarkan mereka menjadi orang yang melakukannya. Jika Anda tidak bisa menerimanya, Anda akan mendapat masalah. Menghela nafas. Tidak sia-sia saya pulang. Mengambil sejumlah besar uang. Tapi Qiang Ge. Jika kita melakukannya dengan cara ini, itu pada dasarnya adalah pelanggaran. Semua pedagang obat herbal di kota Jiang. Ketika saatnya tiba, kami akan siap. Bagaimana kita seharusnya melakukan bisnis ini? Apa yang Anda takutkan? Ketika saatnya tiba, selama saya menang, keluarga saya akan menyediakan dana.
Biarkan ramuan keluarga Wang kami direvitalisasi. Kemudian saya bisa mendominasi seluruh pasar ramuan obat, HMPH. Adapun bawahan itu. Jadi bagaimana jika Anda menyinggung perasaannya? Baiklah. Yang Ge. Kami pasti akan berhasil kali ini. Komandan Xiao. Gu Luoyan. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Tidak ada satupun yang bisa disalahkan untuk orang lain. Tunggu dan lihat saja. Ramuan obat yang disiapkan oleh saudara Li. Semuanya harus ada di sini. 2 hari tersisa. Dia pergi untuk mengikuti grup Ling Feng. Saatnya mengirimkan pesanan. Pertama, tingkatkan topas. Selesai. Dan ukurannya berlipat ganda. Item yang diperlukan untuk kemajuan. Dia masih membutuhkan 3 item untuk promosi. Selesai. Tapi waktunya ketat. Tugasnya berat. Saya bisa. Cepat dapatkan ramuan ini. Perbesar semuanya. Anda harus mengirimkan pesanan tepat waktu. Pembesaran 3 kali lipat. Hari ini adalah Xiao Shuai. Hari yang disepakati untuk mengirimkan herbal telah ditetapkan. Ada berita dari pihak Xiao Shuai. Tuan Xiao tidak bisa menghubungi melalui telepon. Tapi dia sudah mengirim pesan dari sisinya. Katakan semuanya berjalan lancar. Mari kita yakinlah. Benarkah? Semoga yang terbaik untuk semuanya. Jika tidak, HMPH, Luoyan, lama tidak bertemu. Sejak Anda pergi ke luar negeri untuk belajar, kami pasti sudah terpisah selama 5 tahun. Wang Qiang, untuk apa Anda di sini? Oh sayang, saya pernah mendengarnya. Grup Ling Feng Anda. Saat ini, ramuan obat kekurangan pasokan. Jika kamu mau menikah denganku, saya bisa membawa ramuan obat keluarga kami. Aku akan menjual semuanya kepadamu. Aku bahkan bisa memberikannya kepadamu. Ketika saatnya tiba, ramuan obat di seluruh kota Jiang. Terserah kita berdua untuk memutuskan. Bukankah ini menggembirakan? Hahaha. Wang Qiang. Aku tidak akan pernah menikahimu dalam hidup ini. Menyerah pada itu. Orang seperti apa yang harus Anda andalkan? Mungkinkah Xiao Shuai? Berhenti bermimpi. Dia tidak bisa. Dalam waktu sesingkat itu, kumpulkan ramuan obat yang cukup. Siapa bilang itu tidak mungkin? Kamu pria. Hak apa yang Anda miliki untuk ikut campur masalah grup Ling Feng? Kenapa saya tidak memenuhi syarat? Saya memiliki grup Ling Feng di tangan saya. Mereka membutuhkan ramuan obat. Ah, Tuan Xiao. Anda telah mengumpulkan semua ramuan. Itu benar. Hai. Saudara Li. Bawa barang. Baiklah. Sekretaris Qian. Anda dapat memeriksa mobilnya sekarang. Kuantitas dan kemurnian kumpulan ramuan obat itu. Jima tidak cocok persyaratan Ling Feng Group. Baiklah, aku akan segera pergi. Jangan terburu-buru dulu. Saya masih belum tahu tentang kiriman Anda. Sertifikat tidak memenuhi kualifikasi. Nona, kami sudah memeriksanya. Kuantitas dan kualitas ramuan obat ini, tak satu pun dari mereka yang luar biasa. Volume bahan obat di kota Jiang, 51% atau lebih. Pasti cukup bagi kami. Penggunaan volume pesanan. Baiklah. Tuan Xiao. Hari ini, saya akan membuat keputusan sendiri. Grup Ling Feng kami telah memutuskan. Dan 65 juta didistribusikan. Saya akan membayar premi untuk kumpulan ramuan obat Anda. Keuangan? Perintah Nona Gu. Pada kartu hitam Tuan Xiao. 65 juta ke intinya. Kartu ban menerima 65 juta. Ya Tuhan, 65 juta. Gu Luoyan benar-benar memberinya wajah. Bantuan ini benar-benar terbayar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kecuali ramuan jatuh dari langit. Jika tidak, Anda sama sekali tidak bisa. Dalam waktu sesingkat itu, kumpulkan ramuan obat yang cukup. Wang Qiang. Kita tidak lagi membutuhkannya. Ramuan obat Anda. Saya ingin melihat ramuan obat Anda. Kepada siapa bisa menjualnya? Selain itu, karena Anda sendiri, perilaku penimbunan berbahaya. Ramuan obat di pasaran sekarang, mereka semua telah berlipat ganda. Bagaimana dengan Wang Qiang? Mengangkat batu. Bagaimana rasanya memukul kaki Anda sendiri? Ayo pergi. Komandan Xiao, jangan terlalu bangga. Pasar ramuan obat. Bagi saya, itu hanya percobaan kecil. Keluarga Wang kami. Dan bisnis perhiasan dan emas. Suatu hari,
Aku harus membawamu. Menginjak kakiku. Tunggu saja. Tuan Xiao. Masalah ramuan obat hari ini. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Oh benar. Saya punya satu hal. Saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Apa itu? Bagaimana dengan saya? Berencana untuk membuka toko perhiasan. Ayo pergi bersama. Bagaimana dengan itu? Itu demi ini. Melawan Wang Qiang. Itu benar. Pokoknya, saya sudah mulai bekerja dengannya, kemudian pergi jauh-jauh. Baiklah. Saya berjanji kepada Anda. Kami berkolaborasi. Bangkit dan rebut keluarga Wang. Menyeret mereka ke dalam jurang kehancuran. Ayah. Xiao Qiang diakui oleh industri ramuan obat kota Jiang. Masalah pengusiran. Kita semua tahu itu. Dia sudah tahu dia salah. Tolong biarkan dia masuk. Tepat, ayah. Salju di luar sangat lebat. Jika ini terus basah kuyup. Jika Anda masuk angin. Diam. Jika bukan karena kalian berdua, memanjakannya seperti ini. Dia tidak akan begitu sia-sia. Ayah. Xiao Qiang juga memberitahuku tentang hal itu. Itu benar-benar karena itu. Xiao Shuai luar biasa. HMPH, semut belaka. Aku, Wang Yaowu, ingin menghancurkannya. Tidak terlalu sulit. Menguasai. Menurut informasi yang diperoleh dalam beberapa hari terakhir, Komandan Xiao dan Gu Luoyan, dan memulai riset pasar untuk emas dan perhiasan. Sepertinya, mereka siap untuk berbaris. Di sektor perhiasan. Jangan khawatir, ayah kakak laki-laki. Sejak mereka datang ke pintu. Kemudian biarkan mereka. Dan dalam kematian, tidak ada tempat untuk menguburnya. Kakek, saya benar-benar tahu saya salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya pasti akan mengalahkan Komandan Xiao, kakek yang memberimu kehormatan. Baiklah. Datang ke sini. Hei, ayah. Hahaha. Ah. Ibu. Bagaimana dengan putra? Apakah lutut Anda sakit? Bisnis ramuan obat. Jangan pernah memikirkannya. Mulai besok. Belajar dari paman Anda. Cara menjalankan toko perhiasan. Kali ini, Anda masih tidak dapat menyelesaikannya. Jangan datang menemuiku lagi. Terima kasih, kakek. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Hei, mari kita lihat, mari kita lihat. Sejak keputusan dibuat memasuki pasar perhiasan, bahan yang baik sangat penting. Untungnya, saya punya cermin kaca. Anda dapat langsung memeriksa jenis barang. Seperti ini, saya dapat dengan mudah mengetahuinya. Batu giok yang bagus. Hai anak. Ayo lihat batu kosongku. Mereka semua adalah batu mentah yang sangat baik. Periksa barang. Gunakan kaca pembesar untuk melihat batu. Masih belum terlalu umum. Apa yang Anda tahu? Orang dalam. Itu bisa melewati kaca pembesar. Melihat batu itu. Pola halus. Hal-hal ini. Itu semua penilaian. Dasar kualitas dasar batu. HMPH. Pemuda ini. Anda dapat mengetahui pada saat mereka ahli hantu tua jin hari ini. Tidak ada yang bisa terjebak. Menghela nafas. Bro. Anda tidak perlu melihat lebih dekat. Ini semua adalah prototipe batu yang bagus. Saya berada di pasar ini. Saya telah melakukan bisnis selama bertahun-tahun. Integritas adalah yang paling penting. Bagaimana mungkin saya bisa berbohong kepada Anda? Bos. Bagian ini. Bagian ini dan yang ini. Saya ingin keduanya. Baiklah, hehehe. Saya akan segera menimbang dan memberi harga kepada Anda. Tidak mungkin. Hal-hal ini. Jelas bahwa tidak ada hal baik yang akan keluar. Bahkan pemula pun dapat melihatnya. Dia cukup formal. Gunakan kaca pembesar untuk melihat batu. Saya pikir anak ini benar-benar ahli. Saya tidak menyangka itu. Dia hanya seorang pemula yang baru memulai. Saya berkata, kalian orang-orang, apa yang terjadi? Batu saya. Mereka semua 1 dari 100. Menghela nafas. Anda sengaja menyebut bisnis saya, bukankah itu? Bos, jangan memperhatikan mereka. Saya sudah mengambil keputusan. Hanya itu yang saya inginkan. Hehehe. Menghela nafas. Baiklah. Hal-hal ini. Totalnya mencapai 3,7 juta. Maaf, apakah Anda memindai kodenya? Masih menggunakan kartu. Mendesis. Ini bukan milik Ling Feng Group. Kartu hitam? Anak itu memang agak bodoh. Tapi itu adalah masalah yang cukup besar. Hei, jadi bagaimana jika Anda punya uang? Bukankah dia hanya pengisap? HMPH, Anda semua bisa tertawa sesuka Anda. Saya mengambilnya. Ini bukan kaca pembesar biasa. Itu cermin kacaku. Batu-batu ini, tapi semuanya adalah biji kelas atas. Dan kebetulan ada. Saya perlu meningkatkan pasir giok dan emas. HMPH. Hanya beberapa batu ini. Biayanya hanya 3,7 juta. Itu benar-benar sepadan. Bos.
Mencari seseorang. Ambil batu-batu ini, dikirim ke tempat ini. Baiklah, bos. Terima kasih atas perlindungan Anda. Anak. Tunggu. Bolehkah saya bertanya? Anda adalah... Bukan itu saja, toko perhiasan Sheng Sheng, manajer umum Wang Xisong? Bagaimana dia bisa melakukan itu, secara pribadi membawa batu? Ini dari toko perhiasan keluarga Wang. Optimus Prime. Matanya tidak pernah salah menilai. Anda mungkin tidak mengenal saya. Tapi kamu harus tahu keponakanku. Namanya Wang Qiang. Raja pertempuran itu kuat. Tentu saja saya mengenal mereka. Maka saya mengenal mereka dengan sangat baik. Saya mendengarnya. Anda siap untuk memasuki toko perhiasan? Merebut daging dari mulut keluarga Wang. Lalu apakah kamu berani menguji matamu denganku? Berjudi di atas batu. Apakah Anda berani? Wah. Apakah mereka berencana untuk menggunakan saya seperti babi untuk disembelih? Tapi saya memiliki cermin kaca di tangan. HMPH, kalah sama sekali tidak mungkin. Apa yang harus ditakuti? Katakan padaku, bagaimana perbandinganmu? Anak yang baik. Berani. Kami membiarkan Ghost Old Gold, pilih alas batu. Mari kita lihat permata bagus apa yang bisa ditemukan. Berapa nilainya? Orang dengan nilai terdekat menang. Yang kalah. Tidak hanya biayanya 10 kali lipat dari jumlah biasanya. Jika Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Dia juga ingin memberikan dasar batu ini kepada pihak lain. Jing juga menyumbang 70 juta lagi. Bagaimana? Berani bertaruh? Baiklah, saya akan bertaruh. Anak. Cara menipu Wang Qiang dari uang. Bagaimana saya bisa meludahkannya? Hehehe. Oh sayang. Ayo, dua orang, batu ini. Itu harta rahasia saya. Hari ini, kalian berdua memiliki temperamen. Saya di sini untuk bergabung dengan kesenangan juga. Hehe. HMPH. Hahaha. Batu ini terlihat cukup mengesankan. Tapi tidak ada yang baik tentang dasar batu di dalamnya. Tidak bernilai banyak. Batu ini. Zamrud. Nilainya kira-kira 5 hingga 6 juta. Yo. Ketidaksepakatan telah muncul. Batu ini tidak ada satu tanda pun. Warnanya juga tidak cerah. Bagaimana mungkin Zamrud bisa dibuka? Hahaha, Zamrud. Emas hantu tua harus dipotong batu. Saya, Wang Xisong, dia tidak pernah salah menilai situasinya. Batu ini. Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Oleh karena itu, baiklah. Oh wow. Ini. Wang Xisong masih menjadi orang yang menang. Seperti yang diharapkan, jahe tua lebih pedas. Sepertinya anak ini akan menjadi hari ini. Anda akan menderita. Bagaimana dengan itu, nak? Masih ingin melawanku? Hahaha. Siapa bilang saya kalah di babak ini? Hasilnya ada tepat di depan Anda. Satu serangan. Tidak ada yang terputus. Sepertinya tidak bisa dibuka. Penampilan Zamrud. Bos. Mulailah memotong dengan pisau yang saya buat. Oke. Oh. Oh wow. Oh wow. Ah. Ini sebenarnya Zamrud otentik. Ya Tuhan. Kualitasnya terlalu bagus. Anak ini luar biasa. Anda dapat melihat semuanya. Wang Xisong sebenarnya salah menilainya. Benar-benar pemandangan langka. Ini. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak masuk akal. Bagaimana Anda mengetahuinya? Bos Wang. Hal yang sangat sederhana. Tidak bisakah Anda melihatnya? Anda. Bagaimana dengan manajer Wang? Siapa yang memenangkan babak ini? Bagaimana dengan manajer Wang? Zamrud, tolong bayar tagihannya. Hanya karena persahabatan kita. Dengan populasi 5 juta. Bagaimana? Hantu emas tua. Anda juga harus membantunya. Menargetkan saya, bukan? Lihat apa yang Anda katakan. Dalam bisnis, integritas adalah hal yang paling penting. Kalian berdua menetapkan aturan. Itu dibuat sangat jelas. Siapapun yang kalah. Beli Zamrud ini. Berikan kepada orang lain. Hei, semua orang mendengarkan. Bukankah itu? Iya. Taruhan diterima. Tepat, tepat.
Hei oh, 7.000 batang. Tidak ada tawar-menawar. Anda, anak. Anda sudah mendapat untung sepotong zamrud. Berbeda, seseorang dapat maju inci demi inci. Jika saya kalah, apakah Anda akan mendorong keberuntungan Anda? Menerima 70.000 yuan. Terima kasih, Bos Wang. Transfer saya beberapa dana awal. Selanjutnya, saya memakai perhiasan industri ini. Dia menjadi lebih percaya diri. Anak yang baik. Anda punya nyali. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa terus tertawa. Berapa lama dia akan tertawa? Tentu saja, dia tertawa terakhir. Pulanglah dan buka batu-batuku. Sisi bos. Kirimkan kepada saya juga. Baiklah. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Ini Guluoyan. Efisiensinya cepat. Pabrik pengolahan dilakukan begitu cepat. Dan aku masih di depanmu. Saya menyebutkannya kepadanya. Ruang kerja. Dan melakukannya bersama. Mulai sekarang memperbesar item. Tingkatkan cermin kaca. Itu akan jauh lebih nyaman. Hehe. Kualitasnya cukup bagus. Mendesis. Saya mengerti. Anda cukup berbakat. Itu ada di sana pada siang hari-hari ini. Lihat, bos melakukannya 2 kali. Saya mempelajarinya. Datang. Oh wow. Pasir giok. Item yang diperlukan untuk kemajuan. Berlian juga diperlukan untuk naik pangkat. Itu tidak bisa menjadi lebih besar. Jika saya bertambah tua, saya tidak akan bisa bergerak lagi. Hari ini benar-benar beruntung. Dia tidak hanya memperoleh materi kemajuan. Dia bahkan mengatur Wang Zisong sebentar. Setelah menunggu seminggu, toko perhiasan saya dibuka. Saya memiliki cermin kaca di tangan saya. Apakah saya akan takut pada Anda? HMPH. Paman Zisong, kamu datang menemuiku. Bagaimana toko perhiasan Xiao Shuai? Saya marah hanya dengan membicarakan ini. Anak itu membuka toko. Itu disebut perhiasan Fusheng sejak dibuka. Dan kerumunan itu berdengung dengan suara-suara sangat menyebalkan. Komandan Xiao. Dendam dari toko perhiasan terakhir kali. Saya pasti akan melaporkannya. Bersiap untuk Anda. Bagaimana? Semuanya sudah siap. Jantung laut juga telah diangkut. Pameran juga sedang dipersiapkan. Paman. Lihat. Apakah Anda menginginkannya? Lihat pemandangan secara langsung. Pergi. Tentu saja saya harus pergi. Ini adalah toko perhiasan Zheng Sheng kami. Harta karun toko yang dibawa masuk. Saya akan menggunakan ini. Beri Komandan Xiao waktu yang sulit. Saya mendengar tentang berlian di pameran ini. Ini adalah berlian terbesar di dunia. Keluarga Wang seperti itu. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Tidak heran itu kota kita. Toko perhiasan terbesar. Benar-benar kaya dan murah hati. Teman. Halo semuanya. Terima kasih, semuanya. Anda dapat bergabung dengan kami hari ini. Pameran toko perhiasan Zheng Sheng. Hari ini, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Berlian besar yang terkenal di dunia. Jantung lautan. Wah. 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 Jantung lautan ini panjangnya 5 cm. Lebar 2 cm. Tinggi 2 cm. Berat bersih, 1000 karat. Saat ini merupakan berlian terbesar di dunia. Nanti, itu akan menjadi harta karun toko perhiasan Zheng Sheng. Di toko besar perhiasan Zheng Sheng. Pameran. Selama pameran. Setiap kali ada pembelian produk dari toko perhiasan Zheng Sheng, Anda bisa mendapatkan diskon 30%. Diskon 30%. Mengesankan. Ini bagus. Wow, berlian terbesar di dunia. Dengan berlian ini, bisnis keluarga Wang kami, Anda dapat mencapai level baru. Iya. Hanya melihat. Ini adalah berlian terbesar di dunia. Inilah alasannya. Ini akan menarik lebih banyak pelanggan. Belum lagi penawaran promosinya. Zheng Sheng benar-benar pantas disebut Jiangxi, toko perhiasan terbesar. Dan benar-benar berhasil menangkapnya. Kekuatan berlian besar ini. Saya telah mendengar tentang yang baru dibuka.
Toko perhiasan Fusheng, sorotan kuat. Awalnya saya pikir saya bisa menjelaskan dan mengoreksi siswa berdiri dengan pijakan yang sama. Sekarang sepertinya masih melebih-lebihkannya. Mengandalkan jantung laut. Zheng Sheng tidak hanya mampu pertahankan pelanggan tingkat atas, itu juga dapat menarik pelanggan dari kelas menengah dan bawah untuk membeli perhiasan. Komandan Xiao, saya ingin melihat sendiri. Apa yang bisa Anda lakukan kepada saya? Berkemas dan tersesat. Aksesoris perusahaan kami. Dibandingkan dengan apa yang tersedia di pasaran, aksesoris lainnya, semuanya bagus, kualitas bagus, dan itu murah. Seperti yang diharapkan, kualitas yang baik dan harga murah adalah kuncinya. Lihat, saat kami pertama kali membuka, ada begitu banyak tamu. Itu benar-benar kerumunan yang ramai. Komandan Xiao, toko perhiasan dan bisnis seperti biasa, ini berbeda. Bukannya barang itu bagus, Anda dapat menghasilkan uang selamanya. Apa maksudmu? Lalu lintas pejalan kaki terbaru, bagaimana ini bisa terjadi? Periode bonus pembukaan, semuanya ada di masa lalu. Volume pesanan dan lalu lintas pejalan kaki, mereka semua telah turun setengahnya. Meskipun strategi bisnis telah disesuaikan, tapi kurva bisnis masih belum stabil. Menunjukkan tren menurun. Logikanya, ini seharusnya tidak terjadi. Aksesoris kami, kualitasnya lebih baik dari yang lain. Harganya bahkan lebih murah dari yang lain. Dan popularitas dan reputasinya, mereka semua telah diserang. Sejujurnya, pasti ada banyak pelanggan tetap. Saya pikir, ini harus menjadi alasannya. Dan mutiara berharga lahir selama era Zheng, memamerkan berlian terbesar di dunia. Arus penumpang telah mencapai level tertinggi baru. Saya mengerti. Sepertinya, ada orang di sini, mereka bersaing dengan kami untuk bisnis. Metode ini bukan hal baru. Tapi itu bekerja dengan baik. Berlian terbesar di dunia. Mereka tidak memiliki keputusan akhir. Apa artinya itu? Bukan apa-apa. Oh benar. Di dalam gudang perusahaan kami. Berapa karat berlian terbesar? Seberapa besar itu? Yang terbesar adalah yang itu, berlian 500 karat. Kakek saya yang kehilangan muka. Saya mendapatkannya dari seorang teman. Mereka mengatakan itu akan menjadi harta berharga kita. Tapi sekarang sepertinya. Dibandingkan dengan Zheng Sheng. Ini seperti penyihir kecil yang bertemu dengan penyihir besar. Siapa yang bilang demikian? Kami tidak bisa menemukannya. Berlian yang lebih besar. Apa? Anda bisa mendapatkan berlian yang lebih besar. Tentu saja. Siapa saya? Oh benar. Saya punya teman. Dia memegang berlian yang lebih besar di tangannya. Seperti ini. Anda mengambil yang dari perusahaan. Keluarkan berlian terbesar. Saya akan pergi berdagang dengannya. Sebenarnya, saya menggunakannya untuk memperbesarnya, tapi dia tidak bisa memberitahunya tentang ini. Dia perlu mencari alasan. Biarkan berlian ini. Ada tempat yang masuk akal untuk dikunjungi. Mereka memiliki yang lebih besar. Mengapa berdagang dengan si kecil ini? Menghela nafas. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya cara. Baik. Baiklah. Oh, tidak buruk. Kembali saja dan gunakan cermin kaca perbesar. Masih takut mereka tidak bisa mengalahkan keluarga Wang. Pada saat itu, klien secara alami akan menjadi milik saya. Ukurannya 3 kali lipat. Berlian. Dan itu sesuai dengan item naik pangkat. Ketentuan promosi terpenuhi. Cermin kaca naik ke peringkat keempat. Buka kemampuan untuk meningkatkan kualitas item. Meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas adalah kemampuan untuk melakukannya. Tingkatkan kualitas barang. Jadi begitulah adanya. Ini tentang mewujudkan nilai barang menjadi lebih berharga. Oh, keterampilan baru lainnya telah ditambahkan. Sepertinya tidak nyaman untuk menanam produk di masa depan. Saya juga bisa menggunakan ini. Meningkatkan fitur berkualitas. Mendesis. Seperti ini. Kalahkan keluarga Wang. Saya mendapatkan rasa percaya diri yang baru. Hai. Luoyan. Mempersiapkan konferensi pers. Kami juga ingin memamerkan berlian terbesar di dunia. Menghela nafas. Paman. Tangan Anda sangat tinggi. Manfaatkan jantung laut. Bawa sumber keberuntungan. Mereka semua merebutnya. Dan kami bahkan melaporkan kinerja kami. Itu 2 kali lipat. Haha. Haha. Anak itu Xiao Shuai. Meskipun memiliki sedikit energi spiritual, tapi bagaimanapun juga, itu hanya satu. Seorang anak masih mencium bau susu. Dia baru berada di Mal selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan saya? Menghela nafas. Hehe.
Ya, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan kami, itu semua berkat Anda, Paman Zisong. Jika tidak, bagaimana guild itu tiba ketinggian hari ini? Menunggu Xiao Shuai dan perusahaannya setelah kebangkrutan. Saya harus menemukan kesempatan. Lebih baik memberinya penghinaan yang baik. Dan kemudian temukan kesempatan lain. Dia berhasil merebut Gu Luoyan pergi. Hehehe. Saya harus menemukan kesempatan. Lebih baik memberinya penghinaan yang baik. Dan kemudian temukan kesempatan lain. Dia berhasil merebut Gu Luoyan pergi. Hehehe. Nak, bisakah kamu menunjukkan tulang punggung? Jangan memikirkan wanita sepanjang hari. Kakekmu memintamu untuk mengikutiku. Dan bukan hanya untuk itu, kalahkan Komandan Xiao. Ini juga mendorong Anda untuk belajar cara menjalankan bisnis keluarga. Tahukah Anda? Ya, Paman. Anda benar. Saya tahu saya salah. Hahaha. Manajer Wang, Yang Ge. Ada yang salah. Anak itu Xiao Shuai. Pameran juga akan diadakan. Juga pameran berlian terbesar di dunia. Apa? Tidak mungkin. Benar. Saya melihat promosi mereka. Saat itu pukul 3 sore. Apa? Tidak mungkin. Benar. Saya melihat promosi mereka. Saat itu pukul 3 sore. Paman. Kata Anda. Apakah kita telah ditipu? Ini adalah jantung lautan, bukan berlian terbesar. Itu tidak mungkin. Berlian ini. Saya mengirim seseorang di luar. Butuh beberapa tahun untuk menemukannya. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap berlian dicari. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Lebih besar dari berlian ini. Adapun Komandan Xiao dan kelompoknya. Itu pasti palsu. Mereka ingin bertarung sampai mati. Menggunakan gimmick ini untuk memenangkan kembali pelanggan. Ayo pergi. Kami pergi ke tempat kejadian untuk mengekspos mereka. Beberapa hari yang lalu, Zheng Sheng baru saja dipamerkan jantung lautan. Dikatakan sebagai yang terbesar di dunia. Hari ini, Fu Sheng berkata lagi, yang ini adalah yang terbesar. Mana yang nyata? Jika Anda bertanya kepada saya, ini Fu Sheng. Inilah awalnya. Dengan kualifikasi mereka, toko perhiasan, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkannya berlian sebesar itu? Tepat. Semua orang, hari ini dari toko perhiasan Fu Sheng kami, hari besar. Kami melakukannya dengan sengaja, baru tiba. Harta paling berharga. Panjangnya 6 cm, lebar 3 cm. Tinggi 3 cm, berat 1.500 karat. Itu ada di dunia ini. Berlian terbesar. Wah. Ini jauh lebih besar dari Zheng Sheng. Iya. Bisakah keberuntungan benar-benar muncul? Dia benar-benar sangat beruntung. Mendapat berlian yang lebih besar. Jangan percaya omong kosongnya. Dia membeli berlian. Itu pasti palsu. Lihat. Orang-orang dari toko perhiasan Zheng Sheng benar saja, itu datang. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Ini adalah tantangan terbuka. Zheng Sheng Group berlokasi di Jiangxi. Itu telah berjalan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menelan kebanggaan seperti itu? Apa yang Anda miliki untuk mengatakan itu? Berlian ini palsu. Berhentilah memfitnah orang lain. HMPH. Dalam beberapa tahun terakhir, saya dapat mengatakan saya telah mencari di mana-mana semua berlian di dunia. Jantung lautan. Saya adalah seluruh dunia. Saya mencari selama beberapa tahun. Baru kemudian mereka menemukan berlian terbesar. Jika ada yang lebih besar, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Jadi, ini pasti palsu. Tidakkah Anda tahu? Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Apakah selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana? Anda sangat percaya diri. Setelah melihat berlian dari seluruh dunia. Hahaha. Tidak mungkin. Saya ingin memeriksa berlian. Komandan Xiao. Jika Anda bersedia membiarkan saya mengujinya. Itu berarti itu nyata. Bagaimana? Apakah Anda berani? Tentu saja saya berani. Namun, saya tidak berani membiarkan Anda datang untuk memeriksanya. Saya khawatir Anda akan menghancurkannya untuk saya. Saya, Wang Zisong, berada di Mao. Setidaknya itu adalah kekuatan lokal yang kuat. Bagaimana mungkin melakukan hal-hal tercela seperti itu? Maaf. Keluarga Wang Anda mengkhususkan diri dalam hal semacam ini. Hal-hal yang tidak tahu malu. Jika Anda tidak percaya saya, Anda dapat bertanya. Keponakan Anda yang baik. Karena itu masalahnya. Izinkan saya memverifikasinya. Ini bukan keluarga terbesar di kota Jiang. Ming Cheng, penguasa keluarga Ming? Iya. Penatua Ming benar-benar datang juga. Sekarang segalanya menjadi menarik. Pemuda. Saya Ming Cheng dari keluarga Ming. Saya diberkati. Bisakah Anda melihat berlian Anda? Keluarga Ming kota Jiang. Saya pernah mendengar Luo Yan menyebutkannya sebelumnya. Mereka adalah keluarga terkemuka di kota Jiang. Tidak hanya di pusat perbelanjaan, dia juga berpengaruh dalam politik. Kekuatan seperti itu tidak dapat dilawan. Dan harus dibawa sebagai dukungan. Jadi itu Ming Lao. Saya telah kehilangan rasa hormat saya. Karena itu adalah tetua yang bijaksana. Jika Anda ingin membantu kami memverifikasi, tentu saja, saya sangat bersyukur.
Manajer Wang. Saya khawatir hasil ini. Tidak seperti yang Anda inginkan. Berlian ini. Itu benar. Ya Tuhan. Tuan Tua Ming Cheng membuat keputusan akhir. Itu benar. Ah. Iya. Tuan Tua Ming. Untuk berbagai peninggalan budaya, giok dan mineral semuanya dipahami dengan baik. Dia ahli di bidang ini. Dia mengatakan itu benar. Maka itu pasti benar. Sekarang Zheng Sheng akan menderita. Berlian di tanganku, itu terdepresiasi seketika. Tidak. Tidak mungkin. Ming Lao, mengapa Anda tidak melihat lagi? Bagaimana ini mungkin? Manajer Wang. Apakah Anda meragukannya? Kompetensi profesional saya? Tidak. Tidak. Izinkan saya memberitahu Anda. Berlian ini. Tidak hanya itu, lebih besar dari jantung lautan Anda. Kualitasnya bahkan lebih baik. Hampir tidak ada kotoran. Warnanya juga sangat cerah. Itu pasti karya seorang master terkenal. Pemandangan langka di dunia. Sepertinya dia memiliki yang itu, jantung lautan. Tidak terlalu bagus. Dan bahkan membanggakan diri sebagai yang terbesar di dunia. Sungguh membanggakan. Iya. Saya masih di Zheng Sheng sebelumnya. Membeli begitu banyak perhiasan emas dan perak. Bisakah Anda kembali sekarang? Ada yang salah. Manajer Wang. Yang Ge. Bisnis kami. Para wartawan ini melaporkannya. Kami adalah grup Zheng Sheng, sekarang online. Mereka semua menghina kami iklan palsu. Stok kami terus turun. Sekarang sudah hilang. Itu puluhan juta. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi begitu cepat? Si kecil yang lucu. Itu semua salahmu. Apa yang masih kamu pura-pura? Lihat aku meletakkan berlian yang rusak ini. Mereka semua hancur. Keamanan. Bawa dia keluar. Komandan Xiao. Anda akan mati. Aku baru saja memilihmu seumur hidup. Aku harus membunuhmu. Saya tidak memiliki nama keluarga Wang. Cepat dan pergi. Jangan malu. Komandan Xiao. Berlian ini. Apakah Anda bersedia melepaskannya? Jual padaku. Saya menawarkan 90 juta. Ming Lao. Anda baru saja banyak membantu saya. Saya seharusnya tidak menolak. Namun, silakan, ini dia berlian ini. Itu demi ini. Tingkatkan reputasi Fusheng kami. Anda juga tahu itu, dunia perhiasan saat ini. Sulit untuk menemukan pijakan, itu harus memiliki reputasi, atau modal. Sindian pertama kali didirikan. Popularitas secara alami sangat diperlukan. Saya mengerti. Bagaimana dengan ini? Anda meletakkan berlian ini, jual padaku. Keluarga Ming kami akan berada di masa depan, membantu Anda memperluas basis pelanggan Anda di Fusheng. Bagaimana? Benarkah? Itu luar biasa, Ming Lao. Kami memiliki bantuan Anda seperti ini. Mulai sekarang, setiap kali keluarga Ming membutuhkan sesuatu, Xiao, saya akan melakukan yang terbaik. Pemuda. Mulai sekarang, keluarga Ming akan membantu. Tidak ada penjelasan. Biarkan Anda mendominasi industri perhiasan kota Jiang. Untuk membantu Anda berdiri teguh. Membuka meja. Masih tidak masalah. Ini adalah 9 batan surgawi dan 10.000. Tolong terima sambil tersenyum, Tuan Xiao. Ming Lao itu. Tolong jangan menyanjungku. Panggil saja aku Xiao Xiao. Betapa indahnya. Harta langka di dunia. Apakah Anda punya nama? Berlian ini. Baru lahir. Anda adalah master pertamanya. Anda harus memberinya nama. Baik. Saya akan menyebutnya Ling Longhar. Kemarin, toko perhiasan Fusheng memajangkan satu. Panjangnya 6 cm dan lebar 3 cm. Tinggi 3 cm. Berlian seberat 1.500 karat. Berlian ini mengganti beberapa hari sebelumnya. Dipamerkan di toko perhiasan Zheng Sheng. Jantung lautan. Itu telah menjadi dunia saat ini. Berlian terbesar. Pada akhirnya, berlian ini, Tuan Ming Cheng dari keluarga Ming. Diakuisisi seharga 90 juta. Dan itu bernama Ling Longhar. Menurut sumber terpercaya. Toko perhiasan Zheng Sheng. Akibatnya, mereka dipukul. Saham anjlok. Pelanggan terburu-buru untuk mendapatkan pengembalian dana. Analisis ahli. Toko perhiasan Zheng Sheng kali ini mungkin menelan biaya 50 juta. Kerugian di atas. Menghela nafas. Tuan, tolong tenangkan kemarahanmu. Tuan Muda Zisong. Upaya sudah dilakukan untuk menebus kesalahan. Kami telah kehilangannya. Pikirkan tentang waktu ini. Biaya membeli Heart of the Sea. Kali ini, berapa banyak uang yang hilang secara total? Jantung lautan cahaya. Kami menghabiskan 71 juta. Sekarang bukan lagi dunia. Berlian terbesar. Mungkin. Kerugiannya berkurang menjadi 30 juta. Saham plus. Dan pengembalian dana pelanggan. Hampir 100 juta. Menghela nafas. Jika harga saham tidak bisa bertahan stabil, jumlah ini akan terus meningkat. Ya, Tuan. Namun, Tuan Muda Zisong. Beri dia waktu. Saya percaya, dia mampu menstabilkan situasi. HMPH. Komandan Xiao.
Gu Luoyan. Keduanya masih berbau basah. Anak-anak. Mereka benar-benar membuat keluarga Wang kami. Dia menderita kemunduran besar. Sepertinya, saya benar-benar meremehkan mereka. Menguasai. Lihat. Haruskah kita mencari seseorang untuk membersihkannya? Atur untukku sekarang. Pergi beri aku pelajaran. Komandan Xiao. Beraninya kamu mengganggu kepala keluarga Wang. Sampai pada akhir yang lengket. HMPH. Iya. Saya akan segera mengaturnya. Menghela nafas. Hei hei hei. Menghela nafas. Begitu banyak barang yang telah dibeli. Mengapa membelinya? Saya tidak peduli. Kamu berjanji padaku sendiri untuk merayakan kami. Mengalahkan toko perhiasan Zheng Sheng. Kamu bilang ini tidak bisa. Lakukan saja perjalanan belanja yang tepat. Oh surga, di dunia ini. Dan itu bahkan lebih baik daripada menemani wanita berbelanja. Hal-hal yang lebih menyiksa. Saya sangat menyesalinya. Mengapa terlalu bersemangat? Ini. Dia langsung setuju. Ayo pergi. Aku akan memilih beberapa pakaian untukmu. Oh benar. Bukankah Anda bilang, dia juga menyukai perhiasan? Beli apapun yang Anda inginkan. Aku akan memberimu tumpangan. Ayo pergi. Perlambat. Oh sayang. Luoyan memberiku kalung. Ini adalah pertama kalinya ada seorang gadis. Beri saya hadiah. Menghela nafas, betapa memalukannya. Sepertinya, saya ada di hatinya. Itu harus meninggalkan kesan yang baik. Dan kamu membelikanku begitu banyak setelan. Itu benar. Itu benar-benar kuning. Saya ingat cermin kaca. Tingkatkan. Kuning dibutuhkan. Cobalah. Item yang diperlukan untuk kemajuan. Promosi memerlukan langkah tambahan. Safir, obsidian, batu akik, opal. Tingkat kelima adalah tahap puncak. Kemampuan untuk meramalkan tingkat kelima terlebih dahulu. Barang yang dapat diperbaiki. Kembali ke bentuk terbaik Anda. Saya mengerti. Sepertinya peningkatan berikutnya akan terjadi. Itu adalah yang terakhir. Tahap kelima telah ditingkatkan. Ini adalah kemampuan tingkat kelima. Ini benar-benar sesat. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya perlu menemukan jalan dengan cepat. Gunakan kemampuan ini. Suasana hati saya sedang baik hari ini. Keluar dan hadiahi diri Anda dengan baik. HMPH. Oh sayang. Hari ini, saya melihat berita. Setelah semua keributan saya, Zheng Sheng kehilangan lebih dari 100 juta. Oh sayang, mendesis. Ketika orang ini bahagia, saya akhirnya makan terlalu banyak. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia berlari ke jalur perampokan? Pasti saya yang membiarkan keluarga Wang mengalami kemunduran. Mereka mengirim orang untuk berurusan dengan saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mendesis. Oh benar. Cermin kaca dapat meningkatkan kualitas. Bisakah kita memperbesar tubuh fisik? Lupakan saja. Mari kita coba dulu. HMPH. Ah. Ah. Komandan Xiao. Beraninya kamu menyinggung keluarga Wang? Hari ini, Anda akan mati. Saudara. Dapatkan. Ah. 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 Oh wow. Ah, apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa bertarung dengan sangat baik? Ini bukan ilmiah. Itu adalah Wang Qiang. Aku pasti mengirimmu ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak bersaing di dunia bisnis menggunakan taktik yang kurang berprestasi seperti itu? Komandan Xiao. Itu semua karena Anda. Itu sebabnya Qiang berakhir seperti ini. Dia tidak hanya kehilangan karirnya sendiri. Bahkan bisnis keluarga. Dan itu terus kehilangan uang. Anda adalah bintang bencana. Mengapa kamu belum akan mati? Ah. Aku membunuhmu. Ah. 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 Awalnya, Wang Qianglah yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Saya tidak benar-benar bersamanya. Pertarungan yang mematikan. Tapi sekarang dia memiliki niat membunuh. Kalau begitu jangan salahkan aku. Mulai sekarang, ketika berhadapan dengan keluarga Wang tersesat. Iya. Kemana perginya? Ah. Itu membuatku takut setengah mati. Kakak perempuan. Kemana saya bisa pergi? Setelah makan, berjalan-jalan. Lalu mengapa Anda tidak menjawab panggilan saya? Oh. Telepon ada di rumah. Lupa mengambilnya. Baiklah. Kemana Anda pergi berjalan-jalan? Berjalan begitu lama. Menghela nafas. Dalam perjalanan, dia bertemu saja orang-orang itu. Mereka berencana untuk memberi saya pelajaran.
Jadi bagaimana dengan Anda? Anda tidak terluka, bukan? Saya baik-baik saja. Bagaimana mereka bisa? Kamu bisa menyakitiku. Oh benar. Apa yang kamu inginkan dariku? Jika tidak ada yang terjadi, aku tidak bisa datang kepadamu lagi. Tapi benar-benar ada sesuatu yang terjadi. Mari kita bicara di dalam rumah. Baiklah, ayo pergi. Apa yang terjadi? Kakek telah mendengarnya beberapa hari terakhir ini. Hubungan kami dengan Zheng Sheng. Dia sangat bahagia. Untuk memperluas untuk kami, koneksi di kelas atas. Dia secara khusus mengambil sepotong alumina biru berharga selama bertahun-tahun. Keluarkan. Bersiaplah untuk menggunakan ini. Yuk hadiri gala amal. Jadi mari kita saling mengenal. Keluarga lain di kota Jiang. Kakek benar-benar bijaksana. Menghela nafas. Terima kasih ketua gua atas kebaikan Anda atas nama saya. Saya mengerti. Ini adalah tolong Anda. Persiapkan dengan baik untuk malam 3 hari dari sekarang. Hari itu, hampir semua keluarga Jiang, setiap orang dengan status dan pengaruh akan datang. Akankah keluarga Wang datang juga? Ada kemungkinan besar itu akan datang. Meskipun kedua kerugian ini hilang, mereka menderita kerugian besar. Tapi fondasinya tetap utuh. Jangankan kelabang. Meskipun mati, dia tidak menegang. Keluarga Wang adalah keluarga dalam sistem ini. Itu bukan hanya 1 atau 2 kekalahan, bisa digoncang. TSK. Sepertinya, badai berdarah lainnya. Siapa yang tahu tentang mereka? Apa yang Anda lakukan sekarang? Jangan terlalu khawatir. Gala amal ini. Bukan mereka yang mendominasi. Terus terang. Kami dan keluarga Wang, mereka semua hanya peserta. Penyelenggaranya adalah keluarga Ming. Keluarga Ming dan hubungan kami tidak buruk. Jadi keluarga Wang harus tidak terlalu banyak. Menghela nafas. Itulah yang Anda maksud. Masih sulit untuk mengatakan. Wang Qiang itu. Proses pemikiran, ya. Tidak mungkin untuk dipahami. Mari kita lakukan sedikit tindakan pencegahan. Baiklah. Kalian berdua adalah Tuan Xiao Shuai dan Nona Gu Luoyan. Nama saya Ming Chengdong. Sekarang, kepala keluarga Ming. Dan sering mendengarkan ayah saya besarkan Anda berdua. Tuan Ming, aku telah mendengar begitu banyak tentang kamu, toko perhiasan Fusheng kami, untuk dapat membangun pijakan di Jiangcheng. Berkat bantuan keluarga Ming. Haha, tidak sama sekali. Itu hanya bantuan kecil. Silakan lanjutkan. 2 orang. Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan. Aku akan pergi untuk saat ini. Tuan Ming, jangan ragu untuk melakukannya. Menghela nafas. Anda tahu, jangan katakan itu. Patriark keluarga Ming ini cukup sopan. Tidak heran mereka, kepala keluarga teratas di kota Jiang. Dalam situasi seperti ini, tapi itu tidak pernah terjadi saat muda. Kami baru saja unggul. Banyak mata mengawasi kami. Malam ini, kami bahkan mungkin tidak bisa bernapas. Jangan khawatir. Saya di sini, Anda dapat yakin. Terima kasih semua telah datang hari ini. Selanjutnya, saya mengumumkan gala amal malam ini. Sekarang, mari kita mulai. Item lelang pertama. Itu disediakan oleh keluarga Li. Batu ini. Itu adalah obsidian hitam murni. Kondisinya cukup baik. Tidak hanya bisa dikumpulkan. Dan itu bisa terus berlanjut diproses menjadi perhiasan mewah. Ini juga merupakan pilihan yang sangat baik. Tawaran awal, 3 juta. 3,05 juta. 3.100.000. 3,5 juta. Hahaha. Tuan Xiao benar-benar murah hati dalam tindakannya. Sepertinya dia sangat menyukainya. Saya batu. Saya masih mengaguminya cukup sedikit. Karakter patriark keluarga Li. Batu ini, tidak peduli berapa banyak biayanya. Bahkan jika habiskan sedikit lebih banyak uang, saya ingin menunjukkannya juga. Teman ini adalah kepala keluarga Li. Hehe. Mengenal Anda adalah sekunder. Obsidian ini, tapi cermin kaca saya. Bahan penting untuk peningkatan. Bagaimana bisa ada alasan untuk tidak menghapusnya? Hahaha. Tuan Xiao benar-benar orang yang lugas. Tampaknya keberhasilan Fusheng tidak pasti, bukan tanpa alasan. Tuan Xiao benar-benar bakat muda. Kepala keluarga Li menyanjungnya. 3,5 juta kali. 3,5 juta kali. 3.500.000 3 kali. Kesepakatan itu berhasil. Bagian obsidian ini diperoleh oleh Tuan Xiao. Ada permintaan selanjutnya banyak. Yang ini, itu disediakan oleh keluarga Zhao, batu akik merah murni. Warnanya murni. Bentuknya proporsional. Ini benar-benar luar biasa. Itu benar-benar pantas disebut harta langka di dunia. Tawaran awal, 4 juta. 4,1 juta. 4,2 juta. 4,3 juta. 5 juta.
Ya Tuhan. Bagian lain, bahan yang dapat ditingkatkan. Hari ini benar-benar kemenangan besar. Ini adalah lelang bergaya gala. Itu hanya formalitas. Tapi bagaimana rasanya? Keluarga Gu membawa Xiao Shuai ini. Sepertinya benar. Sama halnya ketika Anda ingin membeli sesuatu. Apa yang Anda tahu? Mereka hanya membangun jaringan yang luas. Keluarga Li dan keluarga Zhao, semuanya berasal dari faksi keluarga Gu. Keluarga yang seimbang. Di masa lalu, mereka jarang berinteraksi. Sekarang, itu membutuhkan uang. Saya telah terhubung dengan mereka. Tuan Xiao, sangat murah hati. Zhao, saya benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Hahaha. Dan hanya sedikit kekayaan dan sutra. Tidak layak disebutkan. Hal utama adalah masih berharap dia bisa bekerja sama dengan kepala keluarga Zhao. Ternyata, Anda Xiao Shuai. Anda adalah si manis kecil Xiao Shuai. Ini kakek saya. Keluarga Wang kami. Kepala keluarga tidak perlu dipertanyakan lagi. Tunjukkan rasa hormat padaku. Wang Qiang. Bagaimana Anda pergi? Dia memulai dengan kutukan. Ini adalah gala. Dan sopan. Atau apakah itu benar? Kalian anak muda dari keluarga Wang. Apakah benar-benar kasar ini? Saya sudah lama mendengarnya. Kata-kata Tuan Xiao tajam. Hari ini benar-benar pengalaman langsung. Tuan Tua Wang. Saya tidak berani menerimanya. Saya hanya orang yang memegangnya. Yang lain menunjukkan rasa hormat kepada saya. Saya membalasnya dengan Zhang. Jika ada seseorang dan menghina saya bahkan sedikit, kemudian saya akan membalas penghinaan oleh Zhang. Hahaha. Sungguh penghinaan untuk mengembalikan Zhang. Anak. Aku bersamamu sekarang. Semakin tertarik. Saya tidak tahu siapa Anda hari ini. Bisakah Anda tertawa terakhir? HMPH. Komandan Xiao. Tunggu saja. Hari ini, saya di sini untuk mengawasi Anda dan reputasinya benar-benar hancur. Lihat Anda. Melampaui pengembalian. Tunggu saja. Apa artinya? Sepertinya dia tahu. Malam ini, sepertinya sesuatu mungkin terjadi. Mungkinkah mereka melakukan sesuatu lagi? Hal-hal yang tidak saya ketahui. Orang-orang ini benar-benar menghantui Anda. Keluarga Ming sengaja menerima mereka. Diatur begitu jauh dari kami. Mereka bahkan sengaja menimbulkan masalah. Tidak apa-apa. Tidak lain adalah badut kecil yang lompat-lompat. Hari ini, di wilayah keluarga Ming. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Itu benar. Tuan Xiao, Miss Gu, ada yang salah. Lot Anda memiliki beberapa masalah. Silakan ikut denganku. Apa? Oh sayang. Tuan Xiao. Nona Gu. Saya benar-benar minta maaf. Itu adalah pengawasan kami. Staf kami. Bersiap untuk mengambil pameran Anda. Saat dikirim ke situs lelang. Buka ruangan. Ini adalah jenis adegan yang saya lihat. Alumina biru kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Ming. Anda tahu tentang ini. Siapa yang melakukannya? Ada pengawasan sebelumnya. Tetapi pengawasan di daerah ini. Ini membingungkan. Setengah jam kurang. Jadi, tidak ada pelaku yang difoto. Sepertinya. Itu benar-benar rencana yang telah lama direncanakan. Tuan Xiao. Yakinlah. Masalah ini. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada itu. Itu disebabkan oleh kelalaian kami sendiri. Kami pasti akan melakukannya, menanggung semua kerugian. Dan, mereka akan melakukan segala upaya untuk melacak pelaku dan menjadi keluarga Gu mencari keadilan. Tidak perlu menebak pasti, itu adalah perbuatan Wang Qiang. Jika insiden hari ini, dan dipublikasikan di hadapan rakyat, keluarga Wang itu, dia pasti akan menendang seseorang ketika mereka jatuh. Baru saja, aliansi dengan keluarga lain. Itu menjadi sama sekali tidak berguna. Mereka akan meragukan kemampuan kita. Apa yang harus dilakukan? Haruskah saya menyimpan cermin kaca? Meski jatuhnya babak belur. Tetapi jika Anda memperbesar, itu harus bernilai sedikit uang. Baiklah. Tuan Ming. Luoyan. Kalian semua kembali dulu. Sebisa mungkin, menstabilkan lelang. Sepertinya. Hanya. Tindakan putus asa dan putus asa. Apa artinya ini? Apakah sulit atau tidak? Dia mengatakan bahwa di dalam batu giok alumina biru ini ada eksistensi lain. Menghela nafas. Di dalam batu giok alumina biru ini. Anehnya, ada satu safir yang lebih berharga. Dengan safir ini. Plus, cermin kaca saya. Mereka pasti bisa membalikan keadaan. Memperbesar 4 kali. Safir. Item yang diperlukan untuk kemajuan. Tidak cukup. Saya juga ingin meningkatkan kualitas. Ini membuat Wang Qiang benar-benar putus asa.
Itu berhasil. Sungguh berkah terselubung. Wang Qiang. Pasti tidak pernah dibayangkan. Itu membantu saya sangat membantu. Jika itu masalahnya, maka saya harus membalas budi. HMPH. Saya hanya tidak tahu. Apakah Anda benar-benar sebodoh itu? Lakukan ini sendiri. Izinkan saya memperkenalkan lot berikutnya. HMPH, tuan rumah. Kapan Anda akan pergi ke tempat keluargaku, Gangyu Biru? Ini. Tuan, jangan khawatir. Mereka hampir sampai. Itu tidak akan berhasil. Hari ini, saya melakukannya untuk Anda. Alumina biru ini berasal darinya. Cepat keluarkan sekarang. Jangan seret aku keluar. Ini. Hahaha. Tuan Muda Wang, jangan cemas. Seperti kata pepatah, makanan enak layak ditunggu. Karena ini adalah sesuatu yang dirindukan Wang Xiao. Tunggu saja sedikit lebih lama. Tidak masalah. Maka saya harus mengatakan, saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Dalam hal waktu. Itu sudah ada di sini sejak lama. Saatnya lelang alumina biru. Sekarang Anda tidak bisa memikirkannya lagi. Mungkinkah keluarga Ming Anda? Dan bahkan berkolusi dengan orang luar. Apakah Anda berbohong kepada semua orang? Wang Qiang. Bagaimana dia bisa berbicara dengan kepala keluarga Ming? Kepala keluarga Ming. Kami menghargai pengertian Anda. Xiao San. Lugas dan belak-belakan. Apakah ada yang menyinggung kata-kata itu? Maafkan saya. HMPH. Tidak sama sekali. Lagi pula anak muda. Saya bisa mengerti. Namun, sempurna. Saya juga punya pertanyaan ini. Ini adalah keluargaku. Korundum biru ini. Apakah masih bisa dikeluarkan? Jika tidak, reputasi keluargaku. Tapi itu akan dimusnahkan sepenuhnya. Meski begitulah, ini adalah acara keluarga Ming, gala amal. Bahkan mungkin menjadi lelucon. Tentu saja Anda bisa. HMPH. Komandan Xiao. Saya benar-benar ingin melihatnya hari ini. Apa yang bisa Anda hasilkan? Sejujurnya dengan semua orang. Barang lelang kami. Sebelum lelang. Memang. Itu hancur berkeping-keping. Hahaha. Karma apa? Keberuntungan telah berubah. Sekarang keluarga Anda. Dia tidak bisa menghasilkan barang lelang apapun. Tersesat sekarang. Hahaha. Ini adalah keluarga Ming. Bahkan item lelang ini. Itu tidak bisa dilindungi lagi. Tampaknya keluarga nomor 1 di kota Jiang ini. Itu juga tidak tertinggal. Haha. Jangan khawatir. Meskipun barang lelang kami. Itu hancur berkeping-keping. Namun, kami menyediakannya. Lot yang lebih berharga. Itu saja. Ini. Yang ini adalah. Wah. Apa ini? Sangat cerah. Apakah ini safir? Warnanya benar-benar murni. Ini benar-benar pemandangan sekali dalam satu abad. Berdasarkan pengalaman saya selama 20 tahun. Berdasarkan pengalaman lelang. Bagian ini. Benar-benar sangat langka. Safir. Safir dengan ukuran ini. Sudah dianggap sulit. Bahkan lebih luar biasa. Warna ini. Itu sangat murni. Sama seperti. Tidak pernah terpengaruh. Setiap pengaruh eksternal adalah sama. Omong-omong, saya benar-benar harus berterima kasih kepada itu. Mereka yang dengan sengaja menghancurkan potongan alumina biru kami. Jika bukan karena dia, saya masih tidak dapat menemukannya. Di dalam alumina biru, ada sepotong safir yang sangat berharga. Apa? Anda? Hahaha. Sepertinya Tuan Xiao. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada tahanan itu. Tuan Xiao benar-benar luar biasa. Mungkin itu reinkarnasi surga. Mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Kemalangan berubah menjadi keberuntungan. Safir ini. Keluarga Zhao kami menginginkannya. Kami menawarkan 100 juta. Zhao tua. Itu tidak adil. Kemudian keluarga Li kami. Dan 150 juta dipungut. Keluarga Ming kami. 200 juta. Benar-benar layak menjadi keluarga Ming. 200 juta datang dengan sangat mudah. Dia mengatakannya dengan keras. Keluarga Ming harus berusaha mempertahankan otoritas mereka. Bagaimanapun, batu Gyeongkordu biru. Masalah ini hancur. Keluarga Ming tidak bisa lepas dari kesalahan. Iya. Sekarang taruh barang-barang korban. Beli. Ini tidak hanya menunjukkan kekuatan keluarga Ming. Para korban diberi kompensasi lagi. Hahaha. Seperti yang diharapkan, keluarga Ming benar-benar memiliki kekuatan. Tepat.
200 juta per transaksi. 200 juta, 2 kali. 200 juta, 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada kepala keluarga Ming. Dapatkan bagian ini, safir langka. Menghela nafas, Wang Daxiao. Jangan terburu-buru pergi. Saya masih memiliki sesuatu yang lain. Kami ingin melihatnya bersama dengan semua orang. Menghela nafas. Ah. Perpisahan palsu-palsu. Palsu. Palsu. Semuanya palsu. Itu bukan saya. HMPH. Wang Daxiao. Saya sudah lama menebak. Malam ini, Anda akan ada beberapa gerakan. Jadi saya pindah ke depan. Di dalam, yang tersembunyi. Kamera miniatur. Perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak mengantisipasi kepindahan saya, bukan? Wang tua. Masalah ini, saya harap begitu. Anda dapat memiliki penjelasan yang masuk akal. Menghela nafas. Tuan muda dari keluarga Wang ini benar-benar berhasil. Hal-hal tercela seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana keluarga Wang mendidik mereka. Tepat. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga bangsawan. Apa yang dilakukan? Namun itu sangat tidak dapat diterima. Betapa memalukannya. Menghela kepala keluarga Ming. Masalah ini. Apakah itu? Mari kita bicarakan nanti. Setidaknya, kita harus melewati malam ini. Lihat. Pesta sedang berlangsung. Ayo pergi. Kita tidak mampu menundanya, bukan? Saya tidak keberatan. Saya yakin semua orang di sini. Mereka juga tidak keberatan. Tentu saja, saya tidak keberatan hal semacam ini. Tentu saja, Anda harus membuatnya jelas secara tatap muka. Saya pikir, Zhao tua mungkin tidak keberatan. Tentu saja, saya tidak keberatan. Tuan Xiao, 5 juta dihabiskan untuk batu akik saya. Tentu saja saya memberi. Tuan Xiao melakukannya dengan baik. Kami menerima peringatan. Mengatakan seseorang di sini disengaja merusak barang berharga pribadi orang lain. Siapa itu? Ah, si kecil yang lucu. Komandan Xiao, kamu pria. Beraninya Anda memanggil polisi? Petugas polisi. Akulah yang memanggil polisi. Ini adalah orangnya. Sengaja merusak batu bio kita. Bukti. Di sini. Harap bekerja sama dengan survei. Ikut kami. Kakek. Kakek. Selamatkan aku, kakek. Kakek menyelamatkanku. Sial. Dia benar-benar berhasil. Hal-hal tercela seperti itu diberikan kepada kepala keluarga Ming, menyebabkan begitu banyak masalah. Petugas polisi. Lihat. Cucu saya. Anda semua perlu memberi mereka pendidikan yang baik. Bagaimana seharusnya menanganinya? Tangani sesuai. HMPH. Tidak heran dia adalah rubah tua dunia bisnis. Meninggalkan tentara untuk melindungi komandan. Sepertinya kepala keluarga Wang ini bahkan lebih kejam dari yang saya bayangkan. Bahkan cucunya sendiri dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar. Ayo pergi. Komandan Xiao, apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Tunggu sampai saya keluar. Aku pasti akan membunuhmu. Tunggu saja. Cepat dan pergi. Kepala keluarga Ming. Untuk cucu saya. Kerugian yang ditimbulkan kepada Anda, keluarga Wang kami akan bertanggung jawab. Di sini. Saya melakukannya untuk cucu saya. Saya minta maaf kepada Anda. Menghela nafas. Wang tua. Tidak sama sekali. Karena itu masalahnya. Wang Xiao telah dihukum. Baik. Mengambil kompensasi, ya? Baiklah. 100 juta. Tidak ada tawar-menawar. Menghela nafas. Tuan Xiao. Nona Gu. Sisakan ruang untuk orang lain. Semoga kita bertemu lagi di masa depan. Kita harus mendapatkannya. Apakah air dan api tidak kompatibel? Maaf tentang itu. Saya anak miskin. Saya tidak mengerti alasan Anda pejabat kelas atas. Saya hanya mengerti. Hutang harus dilunasi. Bunuh seorang pria dan bayar dengan nyawanya. Sangat bagus. Kedatangan kartu ban mencapai 100 juta yuan. Terima kasih, Tuan Tua Wang. Semoga kita bisa melakukannya di masa depan. Mereka bisa berkolaborasi lagi. Jangan khawatir. Itu tidak akan terjadi. Anda pikir masalah ini. Apakah itu saja? Jangan biarkan hal-hal berjalan seperti itu. Kaulah yang memprovokasi saya sekarang. Itu adalah seluruh keluarga Wang. HMPH. Baiklah, semuanya. Sekarang masalahnya sudah diselesaikan. Sama seperti apa adanya, episode kecil. Pesta berlanjut. Tuan Xiao. Ikuti saya di belakang panggung. Saya menaruh uang untuk membeli safir. Aku akan meneleponmu. Baiklah.
200 juta yuan diterima. Saya benar-benar minta maaf. Keluarga Ming kami yang gagal mengawasi. Maafkan saya, Tuan Xiao. Kepala keluarga Ming tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan saya malam ini? Itu adalah berkah terselubung. Begitu banyak uang yang telah dihasilkan. Saya sangat bahagia. HMBH, Tuan Xiao. Orang seperti itu sangat memahami orang-orang. Saya akan merasa itu berguna di masa depan. Tempat keluarga Ming kami. Katakan saja. Baiklah, terima kasih. Maka saya akan pergi sekarang. 2 item yang saya tawarkan dikirim ke Fusheng saya. Pabrik pengolahan sudah cukup. Hei, Tuan Xiao. Harap tunggu sebentar. 3 hari kemudian. Di keluarga Ming kami. Ada acara apresiasi perhiasan. Tuan Xiao dan Nona Gu. Dia juga berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Anda dapat datang dan hadir ketika saatnya tiba. Acara apresiasi perhiasan. Hari ini saya membeli cermin kaca. Digunakan untuk promosi, obsidian dan batu akik. Masih hilang batu opal. Mungkin pada acara apresiasi. Melihat batu opal. Akankah keluarga Wang datang juga? Iya. Semua bersaing dalam keluarga kerajaan. Ini adalah pemimpin dalam industri perhiasan Jiangxi. Tak terhindarkan. Mereka diundang untuk bergabung dengan mereka. Tuan Xiao tidak mau. Apakah Anda bertemu dengan mereka? Bukan apa-apa. Saya tidak peduli. Jangan datang untuk menggangguku. Tidak apa-apa. 3 hari kemudian. Kami menantikan kunjungan Anda. Oke. Kualitas kedua batu ini. Itu juga cukup bagus. Batu akik obsidian. Item yang diperlukan untuk kemajuan. Hanya batu opal yang jauh dari kesempurnaan. Setelah memperbesar keduanya, ini pasti akan cukup untuk banyak perhiasan. Saat ini, yang hilang hanyalah batu opal. Mudah-mudahan dalam 3 hari, keluarga Ming. Pada acara apresiasi batu permata. Dan temukan petunjuk tentang mereka. Menghela nafas. Mengapa orang kaya? Semua orang suka mengadakan acara semacam ini. Pertemuan bergaya pesta teh. Saya kira keluarga Ming pasti ada tujuan. Mengingat cara mereka melakukan sesuatu, mereka tidak akan hanya mengadakan pesta sesederhana itu. Anda hari ini masih rendah hati. Insiden sebelumnya, meskipun kami selalu menang, tapi sorotan terlalu kuat. Jika Anda berdiri lagi hari ini, sangat mudah untuk terjebak di dalamnya kecemburuan dan komplot. Baiklah. Itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Jika keluarga Wang tidak datang mengetuk, saya tidak mau sama sekali curi sorotan. Luoyan. Lama tidak bertemu. Paman Wang. Bibi Chen. Lama tidak bertemu. Luoyan benar-benar mahakarya. Dia sudah dewasa sekarang. Ini benar-benar indah. Sayang sekali. Wang Qiang, saya tidak seberuntung itu. Aku tidak bisa menikahimu di rumah. Anda pasti Marsekal Xiao. Saya Wang Shiqian. Dia adalah ayah Wang Qiang. Ini istri saya. Chen Guimei. Ini Anda. Itu menyebabkan Wang Qiang hancur. Masuk penjara? Apa yang kalian berdua katakan? Jelas Wang memaksakan dirinya untuk menanggung konsekuensinya. Apa hubungannya dengan saya? Komandan Xiao. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi, putra musuh. Ayah pasti akan dibalas. Biarkan Anda berjaga-jaga selama beberapa hari. Tunggu keluarga Wang kita pulih. Anda harus membiarkannya. Pokok dan bunga termasuk. Makan uang keluarga Wang kami. Meludahkan semuanya. HMPH. Ini adalah anggota keluarga Wang. Ini benar-benar seperti sepeta obat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskannya. Semua orang. Tolong, semuanya, lihat di sini. Hari ini. Ditampilkan kepada semua orang. Ini adalah harta yang benar-benar luar biasa. Gelang ini sangat indah. Keahliannya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah permata terbesar. Mungkinkah itu opal? Batu opal langka seperti itu. Bagaimana Anda berakhir di sini? Benar-benar ada opal. Tanpa diduga, kondisi peningkatan terakhir. Saya bertemu mereka di sini. Dia perlu menemukan solusi, menyentuh gelang itu. Ming Zong, ini benar-benar satu hal. Bagaimana dengan gelang yang indah? Yang di tengah. Opal. Bahkan lebih langka. Oh sayang. Sayang sekali. Mengapa ada retakan? Tuan Wang bertanya dengan baik. Ini istri saya. Diserahkan kepada saya. Beberapa hari yang lalu, dia dan saya. Karena beberapa hal kecil, pertengkaran pecah. Di tengah pertengkaran. Merobek gelang. Dia jatuh ke tanah. Itu sebabnya retakan ini muncul. Saya sangat menyesali argumen itu. Jika bukan karena pertengkaran antara dia dan aku, dia tidak akan memikirkannya. Pergi ke luar negeri untuk bersantai. Dan kemudian tidak akan mengalami kecelakaan pesawat. Tinggalkan saya. Kepala keluarga Ming. Bela sungkawa saya, ikuti arus. Tentunya wanita itu ada di surga. Aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Ini memilukan. Hari ini. Silakan datang dan bergabung dengan kami. Sebenarnya, saya memiliki sedikit motif egois saya sendiri.
Saya ingin mengundang Anda, ahli dalam industri perhiasan. Bantu saya melihatnya. Bisakah Anda memperbaiki gelang ini? Ini adalah istri saya yang masih hidup. Meninggalkanku hanya dengan kenangan. Saya tidak ingin karena retakan ini. Hancurkan keindahannya. Dia ingin memperbaikinya. Cermin kaca saya. Terakhir, fitur yang ditingkatkan. Justru tentang memperbaiki barang. Itu bagus. Saya punya alasan untuk mendapatkan gelang ini. Cermin kaca saya telah ditingkatkan. Kepala keluarga Ming. Meskipun keluarga saya ini prestasi bidang tetapi di bidang batu permata. Sangat sulit untuk dipuji. Tidak ada bor berlian. Saya khawatir saya tidak bisa menangani pekerjaan ini. Kepala keluarga Ming. Katakan sesuatu yang tidak ingin Anda dengar. Menurut aturan keluarga Wang kami. Di dunia perhiasan ini. Pengalaman bertahun-tahun. Hal semacam ini. Katakan lagi melalui seluruh batu permata. Tidak ada kemungkinan perbaikan. Jika Kepala keluarga Ming, Anda dapat mempercayai keluarga Wang kami. Kita bisa mengikuti gaya ini. Aku akan membuatkanmu gelang baru. Kerinduan itu sendiri tidak berwujud. Mempercayakan harapan saya dengan, pada item apapun. Bukankah semuanya sama? Menghela nafas. Saya juga tahu itu. Ini sangat sulit bagi semua orang. Ini salahku juga. Sepotong kegilaan. Mengetahui itu tidak mungkin untuk bertindak. Masih tidak menyerah. Saya ingin bertanya kepada semua orang. Karena itu masalahnya. Tunggu. Kepala keluarga Lin, saya bisa memperbaiki gelang ini. Komandan Xiao, omong kosong apa yang Anda bicarakan sekarang? Retakan yang sangat besar. Bagaimana Anda memperbaikinya? Keluarga Gu tidak baru didirikan bisnis perhiasan? Bagaimana Anda bisa memahami restorasi perhiasan? Mungkin hanya membual. Keluarga Zhao dan keluarga Wang. Tidak ada keluarga profesional yang dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Dia baru memulai. Perusahaan kelas 2. Apa yang bisa dilakukan? Anda benar-benar membual tanpa rasa malu. Bicara besar. Terbiasa, ya? Dia berani mengatakan apa saja. HMPH. Agaknya. Mencoba mencuri sorotan lagi. Anak. Jangan tertipu oleh kurangnya bisnis saya. Saya. Keluarga Wang kami. Kepala Master Restorasi. Barang-barang keluarga Wang terbentur. Semuanya diperbaiki oleh tanganku sendiri. Saya pikir begitu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Anda dapat memperbaikinya. HMPH, Tuan Xiao. Aku seharusnya tidak menanyakanmu. Tapi seperti yang dikatakan Shikian. Dia berasal dari kota Jiang, pemulih perhiasan pertama. Terkadang, bahkan milik saya sendiri, terlibat dalam restorasi peninggalan budaya. Semua orang harus datang kepadanya untuk meminta nasihat. Keyakinan apa yang Anda miliki? Itu bisa diperbaiki, bahkan dia tidak bisa memperbaiki perhiasan itu. Ini melibatkan rahasia dagang saya. Saya tidak bisa memberitahu Anda, kepala keluarga Zhao. Namun, pria itu adalah salah satu. Kuda yang berlari kencang sulit untuk dikejar. Saya bilang itu bisa diperbaiki. Itu pasti akan diperbaiki. Tuan Xiao. Anda benar-benar dapat memperbaikinya. Jika memungkinkan, saya bersedia menawarkan 300 juta, memperlakukan sebagai biaya perbaikan. Selain itu, batu opal untuk pemulihan. Itu juga disediakan oleh keluarga Ming. Kepala keluarga Ming, dia adalah salah satu. Ini semua tentang membual. Siapa tahu? Apakah dia serakah? Batu opal ini. Bagaimana jika Anda menggunakan alat perbaikan? Batu opal diserahkan kepadanya. Bagaimana jika dia berubah pikiran? Sama sekali tidak bisa dilakukan. Katakan ya padanya. Baiklah. Karena itu masalahnya. Kepala keluarga Wang, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya bisa memperbaikinya, batu opal ini. Berikan padaku. Sebaliknya. Jika saya tidak bisa memperbaikinya dengan baik, aku akan memberimu satu. Aku akan memberimu 1 juta. Bagaimana? Ya Tuhan. Perjudian bernilai miliaran. Xiao Shuai ini, betapa sombongnya. Dia terlihat sangat percaya diri. Apakah mungkin dia benar-benar bisa memperbaikinya? Jika tidak, itu dia akan menetapkan taruhan yang begitu tinggi. Pernahkah Anda memainkan game Jia Jinhua? Semakin buruk kartu di tangan, semakin banyak Anda menunjukkannya, semakin Anda harus menunjukkannya. Tak kenal takut dan tak kenal takut. Jika tidak, Anda hanya akan menunjukkan ketakutan Anda. HMPH. Seperti apa Anda berpura-pura di sini? Kami bertaruh dengan Anda. Saya hanya tidak percaya. Anda dapat membandingkan dengan keluarga Wang kami. Masih mengesankan. Nyonya. Anda mengetahuinya sendiri. Itu tidak dapat diperbaiki, masih takut padanya. Dan dapat menyelesaikannya. Baiklah. Saya setuju dengan taruhan ini. Komandan Xiao. Ini adalah jalan yang Anda pilih sendiri. Jika tidak bisa diperbaiki, Anda akan kehilangan segalanya. Komandan Xiao. Bisakah Anda benar-benar melakukannya? Jangan lakukan ketika saatnya tiba. Luo yang merasa tenang. Tidak akan ada kesalahan, Tuan Xiao. Saya sekarang, aku hanya bisa mempercayaimu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Batu opal untuk pemulihan. Besok, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Tuan Ming, yakinlah. Mulai besok, kami menghitung 3 hari kemudian. Di sini, saya meletakkan batu opal yang diperbaiki. Dikirimkan secara pribadi kepada Anda. Baiklah kalau begitu. 3 hari kemudian. Silakan datang ke sini. Bantu saya menyaksikannya. Hasil taruhan batu. Kesaksian. Kiamat Anda. Baiklah. Kalau begitu tolong tanyakan kepada Tuan Wang. Buka mata Anda. Lihatlah hari itu. Kiamat siapa ini? Ayo pergi. Ini adalah langkah yang paling penting. Cukup tingkatkan cermin kaca. Itu bisa diperbaiki. Gelang ini baik-baik saja. Memperbesar 4 kali.
Opal. Item yang diperlukan untuk kemajuan. 5 item tersedia. Puncaknya sudah dekat. Ug, ah, 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 ah. Ah. Ya Tuhan. Apakah ini peningkatan terakhir? Sangat mengesankan. Untungnya, Luo yang tidak mengikutinya. Jika tidak rahasia cermin kaca saya. Dan ditemukan. Cermin kaca menarik esensi langit dan bumi. Mencapai puncak tahap 5. Buka kemampuan. Mundurkan status item. Baiklah. Kalau begitu izinkan saya mencobanya. Fitur baru. Status pemulihan. Saya akan pergi. Itu bagus. Perbaikannya berhasil. Kali ini. Saya menang lagi. Oh sayang. Mengapa saya tiba-tiba merasa sangat lelah? Ternyata itu adalah cermin kaca. Sepertinya. Ini terakhir kalinya. Restorasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu membutuhkan stamina tuan rumah. Oh sayang, untungnya. Untungnya, saya memiliki cukup stamina. Kali ini, saya memperbaikinya. Selesai. Komisi Ming Chengdong. 3 hari kemudian, keluarga Ming ingin memberikannya padaku dana pemulihan 300 juta yuan. Dan 100 juta lainnya. Wang Shiqian menyetujui taruhan saya. Keluarga Wang. Saya ingin melihatnya saat itu. Apa yang harus kamu lawan denganku? Ini sudah jam 10. Komandan Xiao dan Gu Luoyan. Belum. Itu mungkin tidak diperbaiki. Terlalu malu untuk datang, ya HMPH. Saya mengatakannya sebelumnya. Xiao Shuai itu. Dia hanya berbohong. Orang jahat yang bahkan tidak pernah menyusun. Lihat. Sekarang, kulit sapi itu meledak. Dia bahkan muncul secara langsung. Mereka tidak berani lagi. Hahaha. HMPH, HMPH. Ya. Kemudian, perhiasan keluarga kami dipulihkan. Kita masih harus mengandalkan Tuan Wang. Ya. Tuan Wang adalah Jiangxi asli di Jiangxi. Keterampilan pemulihan terbaik. Xiao Shuai itu. Orang macam apa itu? Hahaha. Tidak masalah. Semua orang. Untuk dapat tinggal di keluarga Wang kami di saat kesulitan. Mereka juga bekerja sama dengan keluarga Wang kami. Keluarga saya sederhana di atas kami. Saya benar-benar tersanjung. Jangan khawatir. Semua orang yang hadir. Perhiasan apa yang perlu dipulihkan? Saya, Wang Shiqian. Saya pasti akan membantu. Selama harganya wajar. Saya, Wang Shiqian. Saya akan melakukan yang terbaik. Pasti. Hahaha. HMPH. Itu benar-benar berkat anak itu Xiao Shuai. Dan berbicara dengan bebas. Sekarang, saya tidak hanya mendapatkan darinya, mendapat taruhan 100 juta. Dan dia masih bisa bersama keluarga-keluarga ini, menjalin kerjasama bisnis. Komandan Xiao. Hari ini, sebaiknya Anda tidak muncul. Jangan merusak rencana baikku. Apa yang Anda bicarakan? Sangat hidup. Komandan Xiao. Gu Luoyan. Anda benar-benar berani datang. Saya menyelesaikan komisi. Mengapa dia tidak berani datang? Apa? Dia benar-benar menyelesaikannya. Luar biasa. Tidak mungkin. Perbaiki perhiasan dengan retakan. Ini akan memakan waktu setidaknya 4 hari. Belum lagi, batu opal yang berharga seperti itu. Bahkan jika dia memiliki kemampuan luar biasa, tidak mungkin menyelesaikannya dalam 3 hari. HMPH. Anda pasti membual. Bahkan sekarang, dia masih menolak untuk menyerah. Sungguh. Babi mati tidak takut air mendidih. HMPH. Tuan Xiao. Ini dia. Bagaimana, gelang? Apakah sudah diperbaiki? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berani datang? Sangat indah. Ternyata itu retakan. Dampak pada harta karun ini sangat besar. Anda tidak bisa mengatakan sama sekali ada tanda-tanda perbaikan. Itu saja. Itulah persis gelangnya. Wajah ringan. Aku sangat merindukanmu. Lihat. Tidak mungkin. Kepala keluarga Ming. Perhatikan lebih dekat. Ini jelas bukan gelang Anda. Ini pasti palsu. Tepat. Pasti dia. Menurut gaya ini, membeli yang lain. Benar? Atau Anda menggunakannya? Batu opal yang diberikan oleh kepala keluarga Ming. Satu lagi dibuat. Bagaimanapun, jelas bukan Anda yang memperbaikinya. Baiklah. Gelang ini, saya mengambilnya bertahun-tahun. Apakah itu hal yang sama? Saya bisa tahu hanya dengan satu sentuhan. Dan saat itu, gelang ini. Tapi itu dibuat khusus. Hanya ada satu dari jenisnya di dunia. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu, kemudian beli yang identik lainnya? Kepala keluarga Ming. Itu pasti dia. Dia membuat yang baru. Shiqian, ya. Keluarga Anda masih berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Tidakkah Anda tahu? Gelang seperti kepala keluarga Ming. Hanya cahayanya, pemolesan dan pengamplasan. Ini akan memakan waktu 3 hari, dan bahkan tidak menambahkannya. Tindak lanjut. Teknik merangkai dan menenun. Tuan Xiao tidak punya banyak waktu. Buat yang baru. Oh sayang. Keahlian Tuan Xiao. Ini benar-benar luar biasa.
Tidak hanya tidak ada retakan yang terlihat, bahkan warna dan pemolesan, semuanya menjadi lebih cerah. Ini sama seperti saya, kembali ketika saya memberikannya kepada Qingyan, persis sama. Menghela nafas, itu mengingatkan saya lagi, dia bersama Qingyan, setiap hal kecil. Menghela nafas. Kepala keluarga Ming, jangan sedih. Meskipun saya terampil dalam restorasi, namun, saya hanya bisa membantu Anda memperbaiki hal-hal. Aku tidak bisa membawa wanita itu kembali. Jangan terlalu sedih. Bagaimana dengan Anda? Lihat ke depan. Bahkan jika itu wanita itu, aku juga tidak ingin melihatmu sekarang memikirkan masa lalu. Namun dia tidak bisa melepaskan diri. Iya. Wajah ringan. Dia tidak tahan melihatku menangis. Saya tidak bisa menangis, Tuan Xiao. Anda benar-benar banyak membantu saya. Hubungan kami. Mengapa mengucapkan terima kasih? Inilah yang harus saya lakukan. Adapun Anda. Bertaruh. Bukankah seharusnya Anda menguangkan? Ini. Taruhan macam apa? Kami tidak mengenalinya. Tidak ada yang namanya taruhan. Ya Tuhan. Wanita ini. Bagaimana dia bisa seperti ini? Itu benar-benar berubah di tempat. Hari itu, ketika kedua belah pihak bertaruh, semua orang hadir. Masih mencoba mundur. Gui Mei. Itu agak tidak pantas. Pada titik ini, apakah Anda pikir Anda masih bisa menolaknya? Zhao tua, jangan katakan sesuatu yang sembrono. Kapan kita melakukannya? Saya bertaruh dengan anak ini. Apakah ada bukti? HMPH. Kedua orang yang tidak tahu malu ini. Dia mulai memegang akun. Dia tidak tersipu atau bahkan berdetak jantung. Saya tahu itu. Ini adalah jenis perilaku keluarga Wang Anda. Jadi, aku sudah menyiapkannya untukmu. HMPH. Apa yang Anda pura-pura berada di sini? Kami bertaruh dengan Anda. Saya hanya tidak percaya Anda bisa lebih kuat dari keluarga Wang kami. Bagaimana? Apakah Anda masih takut padanya? Anda benar-benar merekam audio milik Anda, penjahat yang licik. Siapa yang begitu licik? Siapa yang jahat? Bukankah itu jelas? Anda. Baiklah, bersedia berjudi dan menerima kekalahan 100 juta ini. Saya tidak akan gagal membayar hutang saya, tapi suami. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Keluarkan kartu hitam itu. Tidak, itu tidak diperbolehkan. 100 juta yuan ini disediakan untuk Wang Qiang. Untuk kewirausahaan. Bagaimana saya bisa melakukannya untuk anak itu? Cukup bicara, bawa tas. Sekarang dia mulai mengeluh lagi. Saya di sini, bukan? Bukankah kamu berjanji saat itu? Anda sendiri tidak memiliki kemampuan mengeluh tentang saya di sini. HMPH, cukup bicara, bawa tas. Bawa. Ada 100 juta di kartu ini. Sekarang, itu milikmu. HMPH. Terima kasih banyak kepada kepala keluarga Wang atas hadiahnya. HMPH. Uang ini. Bahkan jika itu ditempatkan sementara dengan Anda. Suatu hari, saya akan memberitahu Anda bahwa kembali padaku. Baiklah. Saya menunggu. Saya harap begitu. Saya bisa menunggu sampai hari itu. Anda. Semua orang. Hari ini, saya merasa sedikit tidak enak badan. Cuti sementara. Kerjasama yang kita bahas sebelumnya. Setelah pertemuan bubar, temukan sekretaris saya. Dengan cara itu, Tuan Wang. Saya pikir. Mulai sekarang, barang-barang keluarga kami lebih baik menyerahkannya kepada Tuan Xiao. Perbaikan lebih baik. Ya. Kami tidak bersikap tidak masuk akal. Ini hanya masalah teknik. Memang, keterampilan Tuan Xiao sepertinya sedikit lebih baik. Jadi tolong jaga, jangan salahkan kami. Apa? Saya mewakili keluarga Wang. Kamu tidak akan bekerja sama denganku lagi. Dan yang ini. Baru memulai. Seorang anak kecil. Kerja sama. Shikian, ya, itu tidak sepenuhnya benar. Dia baru saja memasuki industri, tapi itu tidak berarti mereka tidak memilikinya. Kemampuan untuk melakukan bisnis besar. Kekuatan Tuan Xiao. Semua orang yang hadir. Hari ini, itu jelas bagi semua orang. Mereka memilih mitra berdasarkan prestasi. Itu wajar saja. Tepat, Tuan Wang. Kita semua harus menghidupi keluarga kita. Bagaimana mungkin Anda tidak memilih yang terbaik? Dalam bisnis, persetujuan bersama adalah kuncinya. Selain itu hanya mengobrol sebelumnya. Siapa yang tidak mengatakan itu, kita harus bekerja sama dengan keluarga Wang. Kemudian saya akan menurunkannya. Keuntungan 5%. 10%. Baiklah. Saya sudah menyerah. Keuntungan 10%. Anda masih tidak setuju. Kamu baru saja meninggalkanku seperti itu. Dia sekarang tidak memiliki pesaing. Harga pasti akan naik. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bekerja dengannya? Bisakah Anda benar-benar menghasilkan sebanyak itu? Menghela nafas. Jangan memfitnah kami. Saya akan memberitahu Anda, saya, Komandan Xiao, melakukan bisnis itu selalu terbuka dan di atas papan. Semua orang. Jika ada yang ingin bekerja sama dengan kami, saya berjanji, semua adalah harga pasar. Tuan Xiao, Anda benar-benar orang baik. Saya memutuskan, mulai sekarang, ini tentang keluarga saya. Kami semua bekerja dengan Anda. Saya juga. Sangat bagus. Anda semua menendang seseorang ketika mereka jatuh. Ketika tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Tunggu saja. Saya ingat Anda semua. Anda harus bertahan. Hukuman dari keluarga Wang. Tuan Wang. Anda mengancam semua keluarga di kota Jiang? Saya
Ayo pergi. Tuan Xiao. Hari ini, saya masih harus mengucapkan terima kasih khusus saya kepada Anda. Itu membantu saya menyelesaikan kekhawatiran. Biaya perbaikan. Saya sudah bertanya kepada Departemen Keuangan. Aku telah memanggilmu. Percayalah. Jika bisa, Anda dapat menerimanya. Menerima 300 juta yuan. Terima kasih, Tuan Ming. Jika bukan karena Anda, juga tidak seperti aku, Xiao Shuai, hari ini. Tuan Xiao. Saya berjanji. Tidak peduli seperti apa situasinya di masa depan. Bagaimana situasinya? Gerbang utama keluarga Ming saya akan selalu terbuka untuk pria itu. Baiklah. Terima kasih. Ayah, kami. 100 juta yuan. Jadi, dia kalah. Dan keluarga Wang kami kehilangan begitu banyak pelanggan. Hei Qian. Anda membiarkan saya. Bagaimana saya bisa memperlakukan Anda dengan baik? Ayah. Saya salah. Silahkan, beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tolong, Ayah. Ayah. Saya menyetujui taruhan terlebih dahulu. Jika kamu ingin menghukumku, baik-baik saja. Jangan mempersulit Qian. Akun Anda. Tentu saja, saya akan datang kepada Anda untuk meramal. Sayang sekali. Meskipun dia dari keluarga Wang kami. Menikah dengan keluarga Wang kami. Tapi Anda masih belum anggota sejati dari keluarga Wang. Aturan keluarga Wang kami. Anda belum memenuhi syarat untuk menanggungnya. Seseorang. Ambil ini. Hal-hal yang tidak berguna. Buang ke gudang es. Karena dia bertindak atas dorongan hati. Berjudi dengan orang lain. Kemudian aku akan membiarkannya. Tetap berpikiran jernih, tetap waspada. Ayah. Tolong, selamatkan saya. Saya salah. Aku benar-benar salah, Ayah. Adapun Anda. Masukkan dia ke sel isolasi. Sampai Wang Qiang dibebaskan dari penjara. Ayah. 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 Menguasai. Jangan terlalu marah. Silakan minum teh. Pergi dan buat pengaturan. Letakkan kantor saya di sana. Bersihkan untuk saya. Sepertinya. Saya ingin datang sendiri. Zheng Sheng ditempatkan di sana. Iya. Juga. Buat pengaturan lagi. Temukan saya beberapa orang. Masalah di keluarga Gu. Selesaikan untuk saya. Dipahami. HMPH. Komandan Xiao. Saya ingin Anda melihatnya. Keluarga berusia seabad. Serangan balik pada saat kematian. Betapa menakutkannya itu. Punya nyali. Bawa saja untukku. Kakek Gu. Bagaimana penampilanmu? Dengan ekspresi khawatir dan bermasalah. Oh sayang, jangan bahkan menyebutkannya. Jangan bahkan menyebutkannya. Saat ini, semua orang ragu-ragu. Kerjasama sudah dinegosiasikan. Tiba-tiba, kemudian dia menghubunginya dan menolak untuk mengakui siapapun. Kami masih meremehkannya. Kekuatan keluarga Wang. Wang Yao memimpin. Banyak keluarga. Mereka semua berpihak pada keluarga Wang. Kakek Gu. Jangan terlalu khawatir. Dunia ini ramai dan ramai. Semua untuk keuntungan. Dunia sedang dalam kekacauan. Semua untuk keuntungan. Alasan mereka memihak keluarga Wang. Itu karena keluarga Wang telah memberi mereka terlalu banyak. Jika kita memberi mereka manfaat, melampaui keluarga Wang, mereka akan. Bagaimana mungkin mereka tidak membelot? Ya, pedagang. Semua didorong oleh keuntungan. Jadi, itu bukan manusia. Hei, kakek Gu. Anda mengatakan Anda telah berkecimpung dalam bisnis seumur hidup. Mengapa sekarang masih ada perasaan seperti itu? Hehehe. Tidak ada lagi bicara. Mari kita mulai bisnis. Dan sekarang, pasar sudah didominasi oleh keluarga Wang. Mereka mengambil banyak. Dan kota Jiang. Banyak perhiasan adalah situs penambangan. Tidak lagi memberikannya kepada kita. Bahan baku. Sekarang. Ini cukup sulit. Kakek Gu. Saya tahu Anda di sini. Jiang Cheng memiliki jaringan koneksi yang luas. Saya ingin mengundang Anda untuk semua keluarga di Jiang Cheng, besar dan kecil, mengirim undangan. Saya akan mengadakan pelelangan. Beritahu mereka. Bagaimana dengan barang-barang saya? Semuanya. Sulit ditemukan di dunia ini. Harta karun sekali dalam 1 abad. Hanya yang ini yang ada. Xiao. Jika Anda melakukan tipu muslihat semacam ini, bukankah itu agak terlalu besar? Jika ada kesempatan, sedikit cacat muncul di tengah. Kemudian selesai. Jangan terlalu khawatir. Aku sudah membiarkan Luo Yan pergi mencari permata. Saya berjanji ketika saatnya tiba, semuanya akan tulus. Muncul di tempat lelang. Selain itu, saya memperkirakan secara konservatif, kita harus dapat menghasilkan keuntungan lebih dari 1 miliar. Apa? Lebih dari 1 miliar. Karena itu masalahnya, Anda sudah mengambil keputusan. Saya sepenuhnya mendukung Anda. Komandan Xiao. Mintalah kakek mengatur pelelangan. Mereka mengatakan mereka bisa mengeluarkannya. Batu permata langka yang jarang terlihat di dunia. Apakah itu saja? Bukankah itu semua karena kamu mengirimku ke kota lain? Barang yang kami bawa kembali? Luo Yan, apa yang saya katakan selanjutnya? Itu mungkin menjungkir balikan pemahaman Anda, tapi percayalah padaku. Semua yang dia katakan adalah benar. Apa yang akan Anda katakan? Sangat misterius. Apa ini? Bagaimana tiba-tiba muncul begitu saja? Yang ini.
Ini saya, harta karun yang selalu diandalkan. Kunci comeback kami. Cermin kaca. Cermin kaca. Itu benar. Saat itu, Wang Qiang dan Yang Zuoxi dorong aku dari tebing. Saya tiba-tiba mendapatkannya. Ada hal-hal yang bisa disimpan, kemampuan amplifikasi. Ramuan obat besar di belakangnya. Saya juga mendapatkannya darinya. Setelah peningkatan, sekarang menawarkan kualitas. Permata ini melewatinya. Kemudian bisa menjadi batu permata yang berharga. Jadi, keterampilan yang Anda gunakan sebelumnya. Semuanya berasal dari itu. Itu benar. Alasan aku menyembunyikannya darimu sebelumnya, itu karena ada variabel yang tidak terkendali. Tapi kami, sekarang ini masalah takdir. Saya merasa itu perlu. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Komandan Xiao. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Membawa rahasia seperti itu. Bertarung sendirian. Pasti sulit. Mulai sekarang, biarkan aku dan kamu dan mulai bertarung. Tak tergoyahkan sampai mati. Baiklah. Semua batu permata. Meningkatkan kualitas. Wah. Hahaha. Ini benar-benar luar biasa. Berlian merah muda, batu bulan, zamrud, turmalin, giok. Saya bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Semua ini awalnya sama. Batu permata kelas 2 dengan komposisi yang sangat rendah sekarang telah berubah. Itu menjadi 100% bahan. Batu permata berharga. Luoyan. Ini. Kitalah yang mendominasi ibu kota seluruh mal. Bagaimana menurut Anda? Hari ini, trik macam apa yang dia coba lakukan? HMPH. Apalagi itu? Kami adalah tuan rumah tangga. Pukulan itu tak tertahankan. Bersiap untuk menjual aset di tangan Anda. Bersiap-siap untuk melarikan diri, ya? Seperti yang diharapkan, industri perhiasan Jiangxi. Itu masih tergantung pada keluarga Wang. Wang Xiao. Bisa dianggap bahwa segala sesuatunya akhirnya berubah menjadi keberuntungan. Selamat, selamat. Itu benar. Anak itu Xiao Shuai. Hal macam apa itu? Kesimpulannya, tidak, saja keluarga Wang kami mengambil keputusan. Wang Xiao. Saya masuk sebentar. Belum, surat ini kebiasaan buruk membuka sungai telah berubah. Komandan Xiao, Anda. Bukankah kita hanya mengobrol dengan cukup baik? Mengapa saya tiba? Mengapa Anda diam? Hanya orang yang sekarat. Saya tidak berdebat dengan Anda. Sepertinya, dia sebenarnya agak takut padamu. Ketakutan yang sebenarnya masih datang nanti. Oh benar. Bagaimana kabar penatua Ming? Ming tua sudah tiba. Bersamanya di sini. Tidak ada yang berani bertanya. Batu permata kami palsu. Baiklah. Dengan sertifikasi kualitas Jiang Cheng. Saya tidak takut lagi. Tunggu sebentar. Aku akan membiarkan keluarga Wang pergi. Semua orang meninggalkannya, bahkan kerabatnya meninggalkannya. Terima kasih semua telah bergabung dengan kami hari ini. Itu mungkin. Ini tulang lamaku. Terakhir kali menghadiri. Ini adalah kegiatan tempat umum. Jadi, hari ini, saya. Dan sangat tersentuh. Gu Qiushan. Di labu Anda, obat apa yang mereka jual? Ini dari perusahaan perdagangan Fusheng Anda, pasokan dan pasar. Kami mengambil semuanya. Hanya dengan grup Anda saat ini. Tingkat kekuatan ini. Bagaimana mungkin saya bisa menahannya? Bagaimana dengan pasokan barang saat ini? Jangan terburu-buru. Saya menjaminnya. Semua lot malam ini. Semua tak tertandingi di dunia. Sekarang, minta wanita etiket menyajikannya. Item lelang pertama kami. Ini berlian biru. Wah. Warna ini. Ya Tuhan. Apakah ini benar-benar produk asli? Sama sekali tidak mungkin. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Kualitas berlian biru ini. Ini benar-benar salah. Dan itu adalah berlian biru sebesar ini. Kepala keluarga Wang. Anda belum melihatnya. Itu tidak berarti tidak ada apapun di dunia ini. Berlian biru ini. Warnanya cerah. Tekstur murni. Pasti berlian asli. Mengapa penatua Ming ada di sini juga? Karena Ming Lao mengatakan ini adalah berlian asli. Itu pasti benar. Seluruh kota Jiang. Kecuali dia. Siapa lagi? Mereka lebih memahami perhiasan dan berlian. Ming Lao. Bagaimana Anda bisa memiliki waktu luang dan kesenangan? Datanglah ke aula lelang kecil ini. Itu mungkin bukan untuk mendukung Marsekal Xiao. Jika Anda harus mengatakan dia mengambil barang-barang ini, mereka harus tulus. Tuan Ming hadir. Semua orang dapat sepenuhnya mempercayainya. Semua lot yang kami bawa keluar. Tak satu pun dari ini dipalsukan. Semua orang dapat menawar dengan percaya diri. Berlian biru yang berharga. Penawaran awal adalah 10 juta. 20 juta. Saya percaya pada Ming Lao. Saya juga mempercayai Tuan Xiao. 20 juta kali sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Kesepakatan.
20 juta yuan tiba. Kepala keluarga Li ini, dia benar-benar punya nyali. Saat itulah Anda memanggil untuk membeli barang. Itu tidak masalah urusan dengan keluarga Wang. Menggambar garis yang jelas. Panjang dan lebar batu giok ini. Mungkin ada tentang ukuran kartu remi. Jika itu asli, itu akan terlalu berharga. Layak, sepadan. Kali ini, meski Anda tidak dapat membeli apapun, datang untuk melihatnya sepadan. Ming Lao, tolong tepuk tangan saya. Lihatlah batu giok ini, apakah itu benar? Kepala keluarga Zhao menginginkannya. Berapa tawaran awal ini? Ming Lao, harga awal untuk batu giok ini adalah 30.000 yuan. Saya akan menyumbang 50 juta. Kepala keluarga Zhao. Maafkan saya, orang tua, menghunus pedang untuk merebut cinta, potongan batu giok ini. Tidak ada satupun jejak kotoran yang tersisa. Dan itu dipoles. Ini sangat indah. Tidak diperlukan pemrosesan lebih lanjut. Orang tua sangat menyukainya sehingga saya tidak bisa meletakkannya untuk itu. Dan situasinya pasti akan berhasil. Ming Lao, karena Anda menyukainya, itu berarti saya tidak memiliki hubungan dengannya. Itu benar. Situasi tak berdaya. 50 juta kali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali. Kesepakatan. 50 juta diterima di rekening. Kakek. Ada yang tidak beres. Baru kemudian, 2 produk. Dia menghasilkan 80 juta. Berapa banyak inventaris yang dia miliki, kami juga tidak tahu. Jika dia lulus pelelangan ini, dana benar-benar mengalir kembali. Jadi, bagaimana dengan upaya kita sebelumnya? Bukankah semuanya sia-sia? Mengapa panik? Bahkan jika apa yang dia bawa itu asli. Anda harus memiliki seseorang yang mau membelinya. Mereka yang hadir hari ini. Kecuali keluarga Ming, keluarga Zhao dan keluarga Li. Lainnya, keluarga mana yang tidak memiliki kami menandatangani perjanjian non-persaingan. Dengan kekuatan ketiga keluarga ini. Saya mengerti, dia masih tidak berani menjamin apapun. Mampu menangkap permata berharga ini. Semuanya sudah termasuk. Adapun yang lain. HMPH. Saya melihat mereka, selama mereka berani membeli barang-barang Xiao Shuai. Tunggu saja untuk mati. Ya Tuhan, apa yang saya lihat? Kelas abadi. Xiao Shuai benar-benar sesuatu. Apakah bulan sudah terbenam? Ini praktis mutiara bercahaya. Monstone yang awalnya direncanakan, tawaran awal, 50 juta. Tapi Tuan Xiao berubah pikiran pada menit terakhir. Karena semua orang sangat tertarik. Lalu ayo pergi, harga mulai 40 juta. Apa? Tawaran awal, mereka benar-benar memotongnya 10 juta secara langsung. Xiao Shuai ini benar-benar murah hati. Dia tertarik dengan pelelangannya sendiri. Anehnya, dia sangat percaya diri. Tapi batu bulan ini, itu memang langka. Jangan bahkan menyebutkan 40 juta, bahkan 60 juta sepadan. Keluarga yang kami menawarkan 50 juta. Yang Chang Feng. Jangan berani. Apa yang akan saya takuti? Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Aku akan memberi kompensasi padamu, jika memungkinkan, mendapatkan batu bulan langka ini. Saya mencari pembeli di seluruh negeri. Aku masih membutuhkanmu. Uang keluarga Wang. Kakek. Tindakan seperti apa yang mereka tarik? Sepertinya, mereka ditangkap oleh keluarga Wang, dipaksa untuk menandatangani perjanjian non-persaingan. Misalnya, di Jiangxi. Itu hanya bisa di toko perhiasan Shengsheng. Membeli berlian dan perhiasan dan sejenisnya. Jika tidak, kompensasi akan dilakukan. Biaya penalti tinggi. Menghela nafas keluarga Wang. Dia sekarang, semua orang ingin bersama. Semua terikat pada kereta mereka. Ini untuk mengisolasi kita. Ini terkait dengan keluarga Wang menandatangani perjanjian, sebuah keluarga kecil. Di depan harta karun kita. Sudah. Dia mulai ragu-ragu. Mereka ragu-ragu. Risiko ini pada akhirnya mungkin terjadi. Itu juga mengapa saya adakan lelang ini. Saya ingin menyatukan segalanya, kekuatan yang dapat menyatukan. Namun, kami berbeda dari keluarga Wang. Mereka mengandalkan tipu daya. Dan kami mengandalkan ketulusan. Saya akan keluar, 60 juta. Cuian. Mengapa Anda melakukannya? Saya minta maaf. Ambilkan kehebatan bela diri Anda untuk masa depan keluarga Cui. Saya tidak punya pilihan. HMPH. Anda tidak punya pilihan. Kalau begitu aku akan memilih untukmu. Batu bulan ini. Keluarga Wang kami. Dan 65 juta didistribusikan. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Keluarga Wang. Dia benar-benar membayarnya, membeli barang dari Komandan Xiao. Sepertinya dia pasti marah. Dia ingin membuat keluarga Yang dan Cui mengkhianatinya. Bayar harganya. Anda, HMPH. Saya ingin menggunakan batu bulan ini. Putuskan hubungan dengan keluarga Wang saya. Bermimpi. Anda semua sudah default sekarang. Hanya menunggu untuk memberikannya kepada keluarga Wang. Kompensasi besar. 65 juta per sesi.
65 juta 2 kali. 65 juta 3 kali. Kesepakatan. HMPH 65 juta telah tiba. Saya benar-benar tidak mengharapkannya, keluarga Wang ini. Dan mereka bersedia membeli barang-barang saya. Tapi terima kasih juga. Lagi pula, Anda memberi saya banyak uang. Meskipun, bahkan jika Anda membawa sesuatu, semua adalah harta karun. Tetapi dengan kekuatanmu, mungkin hanya hal-hal ini. Lelang hari ini. Mari kita selesaikan dengan cepat. Saya hanya merasa sangat berisik. Menghela nafas, jangan khawatir. Begitu banyak orang, sesuatu yang Anda inginkan, belum. Lelang kami baru saja dimulai. Apa? Anda masih memiliki beberapa. Ya Tuhan, apa yang saya lihat? Komandan Xiao benar-benar mengambilnya. Barang-barang langka dan berharga seperti itu, batu permata berharga, itu disajikan seolah-olah menyajikan hidangan. Tuan Xiao. Itu benar-benar mengejutkan saya. Turmalin ini. Zamrud. Garnet. Ametis. Darah merpati berwarna merah. Aku melihatnya begitu keras mataku kabur. Hadirin sekalian. Semua permata hadir di sini. Harga awal. Masing-masing berjumlah 50 juta. Selain itu, selama Anda berhasil melakukan pembelian batu permata ini, sama seperti Fusheng kami. Kesepakatan kerja sama tercapai. Semua kerugian yang ditimbulkan, kita diberkati dengan kehidupan bergaji 40%. Ini setara dengan Xiao Shuai membantu orang-orang ini membersihkan hubungan dengan keluarga Wang. Langkah Xiao Shuai benar-benar brilian. Komandan Xiao bersiap untuk tarik orang ke sisinya. Berdiri di seberang keluarga Wang, mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga. Zamrud itu, 60 juta, saya menginginkannya. 70 juta, turmalin itu, saya menginginkannya. 90 juta, saya ingin merah darah merpati. Anda. Kepala keluarga Wang merasa ditinggalkan oleh semua orang. Bagaimana dengan itu? Komandan Xiao. Mempertaruhkan nyawa Anda. Apa? Anda benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Komandan Xiao. Butler Hu adalah laki-laki saya. Beraninya kamu menyentuhnya? Sudahkah Anda mengetahuinya? Dialah yang membuat langkah pertama. Betapa memalukannya. Luoyan, panggil polisi. Baiklah. Saya akan segera melapor polisi. Komandan Xiao. Kembali ke hari. Apakah ada masalah? Bisakah kita duduk? Mari kita bicarakan dengan benar. Karena kamu memiliki kekuatan seperti itu. Mengapa repot-repot? Ini adalah pertarungan sampai mati. Mari kita bekerja sama. Bisnis perhiasan di kota Jiang ini. Mari kita bagi secara merata. Bukankah ini menggembirakan? Tepatnya, Xiao Shuai. Saya salah sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda. Kamu bisa memukulku, aku bisa mengutukmu jika kamu mau. Mengenai situasi yang Zuosi, saya minta maaf kepada Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Saya tidak akan berani lagi. Mulai sekarang, aku akan menjadi adik laki-lakimu. Bersedia berdasarkan panggilan. Dan jangan pernah mengkhianati mereka. Hanya Anda yang patuh. Anda tahu Anda salah. Tapi mengenal diri sendiri. Bencana akan datang. Kepala keluarga Wang, bahkan jika dia didorong ke ambang kematian, Anda juga tidak bisa melawan musuh bebuyutannya sendiri. Memohon jalan keluar. Izinkan saya memberitahu Anda menghadapi kematian dan hidup kembali. Hanya dengan begitu roh kepahlawanan seseorang dapat benar-benar bersinar. Petugas polisi. Tolong bawa orang ini pergi. Dialah yang baru saja menyerangku. Tolong bawa dia pergi. Kembali dan selidiki secara menyeluruh. Tuan Wang. Orang ini pasti kepala pelayan Anda. Tolong kembali denganku, bekerja sama dengan penyelidikan. Tuan Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Itu benar-benar dekat barusan. Tanpa diduga, Wang Yao, dia sebenarnya orang seperti itu. Saya juga dimanfaatkan sebelumnya, penipuannya. Cai dan Tuan Xiao, berdiri di sisi yang berlawanan. Saya harap Tuan Xiao bisa mengerti. Ya. Mereka berkata, jika Anda sudah menguasainya, industri perhiasan kota Jiang, Ding Hui akan mengumpulkan kekayaan dalam skala besar, menaikkan harga perhiasan. Itu sebabnya kami bersatu. Melawan toko perhiasan Fusheng. Ya. Saya percaya pada Anda. Nama keluarga saya bukan Xiao, tapi tujuannya sudah tercapai. Saya dan mereka, tidak ada persaingan. Ini hanya masalah sikap. Tidak perlu terlalu setia. Terima kasih semua atas pengertian Anda. Anda dan keluarga Wang, dalam kontrak yang ditandatangani, masalah kompensasi yang terlibat. Kita diberkati dengan kehidupan, akan menanggung 40%. Hanya demi itu, kami dapat bekerja sama dengan tulus di masa depan. Kembali ke Jiangxi, langit yang cerah dan cerah. Baiklah. Apa yang dikatakan Tuan Xiao, itu benar-benar menyentuh hati saya. Mulai sekarang, keluarga Xiao kami akan mengambil sikap. Mulai sekarang, itu akan diberikan kepada keluarga Wang. Tidak ada kontak lebih lanjut yang dilakukan. Sejak saat itu, kasih sayang terputus dan kesetiaan terputus. Keluarga Li kami sama. Dan tidak lagi berurusan dengan keluarga Wang. Keluarga yang juga bersedia bersumpah dan tidak lagi berurusan dengan keluarga Wang. Keluarga Cui. Dan ingin bersumpah bersatu. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda. Bagaimana dengan kita di masa depan? Pasti.
Berikan segalanya. Membantu Anda. Manajer Gu, lelang hari ini, semua permata telah terjual. Dan juga total pendapatan 2 miliar, silakan lihat. Baiklah, Anda melanjutkan dan mengurus bisnis Anda. Komandan Xiao. Setelah kejadian ini, tidak ada yang tersisa. Ini dapat menghentikan kemajuan Anda. Anda sudah menjadi raja terbesar di industri perhiasan Jiangxi, Hiushan. Anda telah menemukan menantu laki-laki yang baik. Saat ini, saya juga tidak mengenal mereka. Apa sebenarnya hubungannya? Ah, tidak peduli apakah itu menantu laki-laki, mitra tetap. Tetapi, Komandan Xiao masih bintang keberuntungan keluarga kami. Saya akan selalu berterima kasih padanya. Baiklah. Ini, saya telah menyiapkan malam. Semoga semuanya pindah ke ruang perjamuan. Sepertinya. Anda masih belum terbiasa. Adegan sosial seperti itu. Iya. Mengatakan ini, bahkan dirinya sendiri, bohongannya tidak dipercaya oleh siapapun. Saya akan muntah mendengarkannya. Baik. Mulai sekarang, pada kesempatan seperti ini, saya bisa melakukannya untuk Anda. Lupakan saja. Aku tidak ingin merepotkanmu. Selain itu, saya juga tidak tahan untuk berpisah. Pembicara yang halus. Oh benar. Cahaya bulan hari ini cukup indah. Seolah-olah bahkan surga tahu. Kami telah menang. Didedikasikan untuk sinar bulan. Datang dan ucapkan selamat kepada kami. Merasa lebih baik. Semuanya terlihat enak dipandang setelah hari ini. Keluarga Wang, tidak ada kesempatan lagi. Itu telah menjadi terkenal. Impian kami. Itu tercapai. Hanya keluarga besar kota Jiang. Pengkhianatan kolektif. Keluarga Wang tinggal di Jiangxi. Pada dasarnya semua keluarga besar sudah ada di sini. Dia diberhentikan. Ngomong-ngomong, saya punya sesuatu. Aku selalu ingin memberikannya padamu. Saya pikir hari ini adalah kasus waktu yang sangat tepat. Ini dia. Saya sudah berada di sini sejak saya masih kecil. Dibesarkan di panti asuhan. Ini adalah nenek dari panti asuhan. Sebelum dia meninggal, diserahkan kepada saya. Dia bilang dia ingin menyerahkannya padaku, menantu perempuan masa depan. Saya adalah anak miskin sejak saya masih kecil. Tidak ada sama sekali. Tapi saya berbeda sekarang. Saya punya cermin kaca sekarang. Dan pencapaian Fusheng Jewelry. Dan koneksi di seluruh kota-kota besar Jiang. Saya pikir, aku bisa melindungimu sekarang. Saya tahu. Yang ini, sama seperti mata dari sebelumnya, tidak dapat membandingkan. Namun, saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan melakukannya mulai sekarang. Komandan Xiao. Anda tidak perlu menjanjikan apapun kepada saya. Karena aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Tidak pernah. Anda memperlakukan orang dengan tulus, baik hati. Itu juga mengapa aku menyukaimu. Tidak pernah hal-hal itu. Yang disebut kekuatan untuk melindungiku. Jadi, Anda bersedia. Saya bersedia. Hehehe. Hahaha.